gitu. Setelah itu setelah itu langsung di penutupan di sekitar pukul 15 lebih 15 menit gitu. Nah, mungkin langsung saja pertama-tama saya perkenalkan terlebih dahulu narasumber pada siang hari ini. Mungkin tim operator boleh dibantu share profilnya mungkin biar teman-teman juga bisa sambil melihat. Tuh, cek. Ya, narasumber kita yang pertama ada Kak Muhammad Awi Karuniado. Beliau ini juga sudah sangat berpengalaman di bidang SR, manajemen pengelolaan talenta, pengelolaan karyawan gitu, bahkan di bidang rekrutmen. Bahkan sekarang beliau sedang membangun namanya karirimpian.id. Nah, mungkin teman-teman juga sudah tahu. Kalau yang belum tahu silakan dikepoin dulu ya di Instagram, cari aja karirimpian.id. Itu akunnya sangat bermanfaat buat teman-teman mempersiapkan, membekali diri ya untuk persiapan menuju jenjang karir dan membangun karir yang lebih terarah gitu biar mantap. Dengan background sebagai sarjana psikologi, tentu saja Mas Karuniado ini juga sudah sangat kredibel istilahnya kalau persoalan membaca atau menganalisis, mengidentifikasi terkait aspek-aspek manusiaan gitu bahasanya. Dan tidak luput juga Mas Karuniado ini juga sudah dibekali berbagai sertifikasi ya teman-teman bisa cek dari mulai financial planning, MBA, macam-macam. Kalau saya mungkin sedikit mengenal Mas Edo ini, dia multi talenta sebenarnya. Dia banyak sekali insight-nya, nggak cuma soal tentang SDM ya. Nanti teman-teman bisa kepoin juga, bisa ajak diskusi. Nanti juga mungkin Mas Karuniado bisa memperkenalkan lebih detail lagi. Kemudian narasumber kita yang kedua, boleh di next, operator. Narasumber kita yang kedua ada gimana? Operator? Ini, oke. Narasumber kita yang kedua ada Kak Fatimah, sudah ada juga di tengah-tengah kita. Eh, cek, halo, halo, halo. Oke, cek, oke, ya, sorry, maaf banget ada kendala sedikit. Ya, narasumber kita yang kedua ada Kak Fatimah Nur Hasanah. Beliau adalah Human Capital Leads di PT MBO atau PT Mitra Berdaya Optima yang tentunya juga sudah berpengalaman berpengalaman lama nih di bidang human capital, di bidang pengembangan talenta, di bidang rekrutmen dan sudah sangat khatam lah bahasanya kalau soal gimana sih menyeleksi kandidat dengan bagus dengan oke gitu. Nah, dan juga di luar itu Kak Fatimah juga sedang aktif nih membangun komunitas namanya Mentor Q. Nah, teman-teman juga bisa searching di Instagram atau di sosial media ya, searching aja Mentor Q. Dan Kak Fatimah ini memiliki background di Universitas Gajah Mada di jurusan manajemen dan kebijakan publik. Nah, nanti dari kedua narasumber ini, teman-teman harapannya bisa sangat aktif dan jangan disia-siakan waktunya di pertemuan kali ini kita ngambil ilmu sebanyak-banyaknya dari Kak Karuniado maupun dari Kak Fatimah. Dan harapannya apa yang kita pelajari pada hari ini itu bisa bermanfaat buat teman-teman persiapan karir maupun teman-teman yang mau meningkatkan mengembangkan karirnya itu juga semoga bisa bermanfaat dengan baik. Mungkin tanpa berlama-lama saya akan langsung lempar ke sesi pertama nih, sesi yang utamanya kita ke pemain utamanya yaitu. Mungkin kayak saya dulu dari Kak Karuniado. Apakah sudah ready nih Mas Karuniado? Iya, halo. Oke. Mungkin izin Suaranya saya masuk kan ya? memanggilnya Mas siapa nih? Mas Karuniado atau Mas Edo atau Mas Muhammad nih? Edo aja nggak apa-apa. Oke, Edo. Nah, oke mungkin langsung saja tanpa berlama-lama ya. Waktu dan tempat saya persilakan ke Mas Edo memberikan materinya dan memberikan insight-insight menarik buat teman-teman semuanya. Oke, thank you, thank you. Nah, nah, selamat siang semuanya, selamat datang. Terima kasih udah ikut acara ini. Terima kasih juga untuk teman-teman jenjang ya, udah ngundang saya untuk ngisi. Kenalin, saya Awi. Saya bakal ngebahas mengenai labor market, bursa kerja, bahasa Indonesia bursa kerja. Intinya tentang dunia kerja sekarang. Ya, saya akan coba jelasin realitanya yang sebenarnya kurang enak, tapi tetap bakal saya ceritakan karena kebenaran harus disampaikan. Nah, yang pertama kenalin, ya ini tadi slide saya tadi udah ditunjukin.
Selain dari karir impian, saya juga ngerjain beberapa yang lain ya. Saya bikin namanya AI for Productivity, co-founder di sini, vibecoding.id, karirimpian.id, terus yang akun sosmed pribadi juga, berkarir dengan Ahwi. Ini semua saya bangun di tahun 2025, harapannya di tahun 2026, Desember 2026 semuanya ada 100.000 follower gitu ya. Jadi 100, 100, 100 kayak gitu. Ya mudah-mudahan bisa lah. Ya, jadi sekarang udah full time kerja di usaha sendiri aja. Kalau dulu tuh masih kerja sebagai HRD di KIB Hana Bank, terus pernah jadi product manager, pernah jadi go to market, pernah jadi konsultan juga. Jadi kalau teman-teman yang pernah ngeliat slide konsultan, ya mungkin ada 11-12 lah dengan slide saya, karena dulu kerja bareng mereka ya. Nah, jadi teman-teman sebenarnya saya tuh lompat-lompat kerjanya, nggak pernah di satu tempat yang sama. Setiap 1 tahun, 1 tahun setengah itu udah pindah kantor. Tidak ada yang namanya loyalitas. Saya nggak loyal sama kantor sama sekali. Saya kalau ditawarin gaji lebih tinggi, saya langsung ambil. Nggak ada AIWO. Terus mau pindah karir pun juga nggak masalah. Saya udah switch karir berkali-kali ya. Jadi konsultan, terus jadi product manager di startup. Habis itu pindah jadi project manager, jadi go to market, jadi career coach, jadi learning manager. Pokoknya setiap ada tawaran yang bagus, mau itu sama karirnya, mau itu beda karirnya, saya bakal ambil. Terlepas dari apapun latar belakang saya. Ya, saya orangnya cukup realistis, nggak ada namanya idealis ya. Jadi ya, kalau gajinya bagus saya ambil, kalau enggak saya nggak ambil kayak gitu. Dan teman-teman juga harus punya pola pikir yang sama. Karena di zaman sekarang loyalitas itu tidak dihargai. Kalau perusahaan lagi goyang akan sangat gampang untuk memecat pegawai. Nggak, nggak susah, gitu. Nggak susah. Nah, saya akan bagi sesi saya itu jadi 3 bagian. Pertama, landscape sekarang. Kedua, AI. Ketiga, bagaimana cara kita survive ya teman-teman. Pertama, landscape sekarang itu teman-teman harus tahu setiap tahun ada 500.000 pengangguran baru di Indonesia. Angka ini sebenarnya sangat gampang untuk teman-teman dapatin. Pertama, hitung aja sendiri. Di PP Dikti dibilang bahwa setiap tahun ada 1,3 juta orang lulus dengan S1. Berdasarkan Kemnaker, cuma ada 753.000 lowongan kerja yang lahir setiap tahun. Berarti kan 1,3, ya, simpelnya gitu ya, 1,3 dikurang 750.000, maka ada sisa 500.000 orang yang tidak terserap di dunia kerja. 500.000 orang yang nganggur baru setiap tahun. Dan ini nganggurnya mereka punya sarjana satu lah, mungkin juga punya S2, mungkin juga punya S3, kayak gitu. Ini realita kerja sekarang, makanya kemarin ada pertimbangan untuk menyatakan bahwa pekerjaan atau freelance itu dianggap sebagai bekerja, nge-affiliate Shopee juga dianggap sebagai pekerjaan sekarang karena memberikan penghasilan. Jadi definisi pekerjaan itu udah bergeser. Kalau awalnya dulu kita kerja 8 jam sehari di kantor yang sama, sekarang enggak. Yang penting itu menghasilkan, halal, udah bisa dianggap sebagai bekerja. Kayak gitu. Kenapa? Karena memang dunia kerja sangat buruk sekarang, mau di Indonesia ataupun di luar negeri. Dan kalau di Indonesia angkanya sekian ya, 500.000 pengangguran baru setiap tahun di Indonesia. Mau itu presidennya Pak Jokowi, Pak Prabowo, sama aja ternyata. Jadi memang pertumbuhan loker itu tidak bisa menyerap 100% pertumbuhan orang-orang dengan gelar sarjana satu setiap tahunnya. Nah, yang kedua, S2 pun ternyata ngadepin yang sama. Ini saya ngambil data resmi dari LPDP, ya, diolah sama Kumparan dan Kalia. Bayangin orang-orang yang sudah keluar negeri atau yang sudah punya magister, master, doktoral, mereka itu rata-rata gajinya berapa? 3 juta sampai 8 juta, teman-teman. Itu adalah rata-rata gaji alumni LPDP. Ya, rata-rata gaji alumni LPDP yang kembali ke Indonesia atau yang memang bekerja di Indonesia maupun dia freelance di luar dan segala macam lah. Intinya penghasilan rata-ratanya 3 juta sampai 8 juta. Jadi kalau kita ngomongin realitanya teman-teman, penghasilan atau gaji di atas 10 juta atau setara dengan 10 juta itu sebenarnya sangat langka, ya, sangat langka. Kita tuh hidup di dalam ya ilusi gara-gara ngeliatin influencer, ngeliatin HRD, influencer dan segala macam bilang, "Oh, semua orang bisa dapat gaji 10 juta, semua orang bisa dapat sekali gaji 10 juta." Enggak, enggak segampang omongan mereka.
realitanya lebih pahit gitu ya. Ada 500.000 pengangguran baru, dan orang-orang yang punya S2 atau S3 juga penghasilannya di bawah 10 juta. Kayak gitu. Sangat kecil yang gajinya di atas 10 juta nih. Sangat kecil, teman-teman. Memang inilah realitanya. Makanya kemarin itu kalau saya kalau teman-teman ketemu saya di Jogja, saya sering di Fordo gitu ya, ketemu Mas moderator juga di Fordo. Saya sering bilang kayaknya lebih gampang lu bikin konten, konten lu viral, habis itu lu nge-affiliate TikTok atau Shopee, dan itu penghasilan lu bisa lebih tinggi dibanding lu mencari kerja. Realitanya memang setidak nyaman ini, teman-teman. Dan ini nggak eksklusif di Indonesia ya, nggak berarti karena pemerintahnya kayak gimana gitu, nggak berarti cuma terjadi di Indonesia. Enggak, di pemerintah lain juga sama. Ya, teman-teman bisa lihat di Inggris, di Amerika, di China, di Singapura, mereka itu juga lagi susah menyerap tenaga kerja. Bayangin di Inggris ya, lowongan kerja teknologi itu merosot dengan prediksi 53% di 2026. Terus ada AI lagi yang mengambil pekerjaan-pekerjaan. Kemarin di Davos, kalau teman-teman nonton Davos, Davos itu kumpulan ya para ekonom, orang-orang penting datang. Terus mereka ngebahas ekonomi. Salah satu pertimbangan mereka adalah menghapus entry level job karena bisa digantikan dengan AI. Kayak gitu, karena bisa digantikan dengan AI. Nah, kalau kita asumsikan negara maju udah mulai melakukan ini, kan Indonesia kan umumnya terlambat 3 sampai 5 tahun ya. Ya udah, berarti kalau misalnya Amerika dan teman-temannya udah ngelakuin hal seperti ini, maka di tahun 2029, 2028, Indonesia juga akan ngelakuin hal yang serupa. Kayak gitu. Ini realita kerja sekarang, teman-teman bisa fact check sendiri sambil saya ngomong ya. Kan teman-teman punya HP, bisa cek sendiri lah apa yang saya omongin itu omong kosong atau enggak. Nah, itu adalah latar belakang dari kerjaan dunia sekarang ya. Terus kita ngomongin dampak terbesar yang lahir gara-gara AI, teman-teman. Kenapa bisa AI itu ngambil semuanya? Ini kenapa saya taruh sesi sendiri, karena AI itu yang paling berpengaruh di dalam keputusan ekonomi sekarang. Ya, terutama untuk para perusahaan-perusahaan. Kita ngomongin pertama banget, AI itu, pertama kita ngomongin teknologi dulu deh. Di teknologi itu ada yang namanya Moore's Law. Teman-teman bisa cek Moore's Law. Nah, Moore's Law ini bilang setiap 2 tahun komputer itu akan lebih kuat 2 kali lipat. Jadi setiap 2 tahun komputer itu akan naik 2 kali lipat. Jadi pertumbuhannya itu eksponensial, bukan linear ya. Mereka itu eksponensial, bukan linear. Nah, itu mulai kelihatan di dalam AI itu sendiri. Teman-teman saya yakin udah pernah ngelihat video-video AI di tahun 2023, 2024. Terus teman-teman lihat video AI di 2025 sama 2026. Semakin susah untuk membedakan itu benar atau enggak. Itu AI atau bukan. Semakin susah. Dan itu akhirnya apa? Itu ngambil pekerjaan-pekerjaan animator, ilustrator. Nggak usah nggak usah pakai bahasa indah atau pakai sugar coating atau pakai idealisme lah. Enggak. Perusahaan ngelihat pakai AI itu bagus, murah, cepat. Mending mereka pakai itu daripada hire orang. Atau daripada nggak outsource kerjanya ke orang. Mending pakai itu. Teman-teman pasti udah ngeliat iklan-iklan AI yang muncul di Instagram, di TikTok, pembahasan AI yang ngambil yang awalnya orang melakukan sekarang berubah jadi AI untuk melakukan. Dan itu makin susah untuk kita bedakan realita sama enggak, makin susah juga untuk kita nilai, dan akhirnya apa? Perusahaan melihat ya udah karena cost-nya murah, biayanya murah, mending saya pakai AI. Dan itu udah mulai kelihatan. Kalau teman-teman tahu di dunia digital marketing itu udah amat sangat berdampak. Pekerjaan seperti SEO spesialis itu udah mulai goyang. Ya, copywriter udah mulai goyang. Ya, video editor malah eh, mulai ada permintaan untuk AI. Pokoknya video-video AI gitu. Jadi udah mulai bergeser. Translator, penerjemah. Kalau dulu ada namanya penerjemah dan penerjemah tersumpah, sekarang pekerjaan itu pelan-pelan mulai pudar, kecuali yang tersumpah masih bisa bertahan sedikit karena mereka ada lisensi hukum. Teman-teman kalau lihat di firma-firma, terutama firma-firma hukum Jakarta, mereka udah pakai AI. Legal due diligence, legal opinion, legal memo, legal review. Jadi dokumen-dokumen legal itu mereka pakai AI untuk analisis. Kalau teman-teman lihat IKPI, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia, AI udah masuk ke dunia pajak.
Orang ngitung pajak pakai AI, orang analisis pakai AI, cek bener apa enggaknya pakai AI, dan semuanya emang udah pakai hal seperti itu. Dan itu baru di tahun 2025 dan 2026 awal. Kita belum ngomongin 2027 sama 2028. Makanya sebenarnya posisi pekerjaan itu sangat goyang sekarang ya teman-teman. Salah satu analisis geopolitik yang saya baca, kalau misalnya AI terus bertumbuh, walaupun ini rada far-fetched ya, di 2030 katanya AI itu bisa diprediksikan bisa ngambil pekerjaan-pekerjaan manusia yang white collar, yang pekerjaan-pekerjaan kantor. Dan nanti bakal ada kerisuhan karena pekerjaan diambil, manusia kosong, ya akhirnya mereka bakal demo di seluruh dunia. Ini menarik sekali analisis geopolitiknya. Tapi poinnya adalah AI bertumbuh sangat cepat ke atas, dan kalau kita ekspektasinya biasa-biasa aja, ya kita bakal ada gap di sini. Dan akhirnya semua skill yang kita miliki itu pelan-pelan makin irrelevan. Kita makin harus cepat ningkatin skill kita, kalau nggak bubar sudah. Susah banget buat nyari pekerjaan atau nyari penghasilan. Kita ngambil contoh dari dunia akademik aja. AI itu yang 3 Pro ini ya, teman-teman. Mereka itu udah bisa menjawab level-level S3, PhD level question. Ya. Kenapa bisa begitu? Karena ada 3 alat ukur yang mereka pakai. Pertama itu adalah Humanities Last Exam. Mereka itu adalah kumpulan soal. Ini adalah kumpulan soal S3 dari berbagai macam mata kuliah, mau itu fisika, mau itu ekonomi, dan seterusnya. Itu bisa dijawab sama AI dengan persentase 37% sampai 45%. ArcAgi, kemampuan untuk visual reasoning sama puzzle, itu 31%. GPQA, ini adalah Graduate Program Question, di mana itu adalah level-level pertanyaan PhD juga, S3, dan AI bisa menjawab 91%. Bayangin teman-teman ya, kamu kalau punya akses ke Gemini atau ke ChatGPT, kamu itu sebenarnya punya asisten AI level S3. Kamu tuh sebenarnya punya asisten AI level S3 yang standby 24 jam, nggak komplain. Di dunia orang-orang yang usaha ngelihatin potensi ini ya, mereka bakal pakai. Karena kalau pakai AI itu bagus. Pertama, standby 24 jam. Kedua, hasilnya bagus. Kemampuan berpikirnya kayak S3. Ketiga, mereka nggak cerewet, nggak ada cuti, nggak minta BPJS, ya, nggak ngebacot di sosmed, nggak ngegibahin bos. Nggak ada, mereka nggak ada kayak gitu. Makanya ujung-ujungnya mereka senang pakai AI. Dan itu pelan-pelan akan tergeser deh. Pelan-pelan akan tergeser. Nanti bakal ada kalimat-kalimat yang muncul di kantor, udah pakai AI aja, udah pakai AI aja. Ya, semakin ke sana itu akan semakin seperti itu. Karena memang persaingannya tidak hanya selama manusia, tapi juga dengan AI-AI ini, teman-teman. Ini IQ test. Teman-teman perhatiin deh, di 2024 IQ AI itu di angka 90 sampai 60. 2025 di bulan Oktober IQ mereka itu di angka 120 sampai 140. Ya, Indonesia rata-rata IQ-nya 79,8. Berarti apa? AI sekarang itu secara IQ udah melebihi rata-rata IQ orang Indonesia. Dan itu artinya tinggal kita pakai kalau misalnya bisa pakai. Ya, kalau misalnya nggak bisa ya makin walau alam, makin susah buat cari kerja. Dan ini yang membuat para bos-bos ya, para laupan, para tauke-tauke, ya, para orang besar itu akhirnya tiap hari itu utak-atik AI. Kalau teman-teman ke Jakarta ngeliatin bos-bos besar, entah itu di manajer di Gojek atau di Tokped atau di TikTok dan segala macam, mereka itu selalu utak-atik AI karena mereka pengen melihat efisiensi mana yang bisa dilakukan dengan menggunakan AI ini, teman-teman. Kalau enggak, ya sudah gitu loh, bakal bermasalah. Bakal ada persaingan yang muncul, kompetitor pakai AI, akhirnya ya dia yang bakal menang, si kompetitor yang menang, akhirnya nggak ada yang mau ngalah kan. Ya udah, mereka semua berlomba-lomba pakai AI. Ini terjadi mau di Indonesia mau di luar negeri, banyak sekali orang-orang yang mulai eksperimen, terutama para decision maker, ya, mulai eksperimen pakai AI karena memang bisa seperti itu kualitasnya. Saya ngambil lebih contoh lagi untuk academic settings, ya, semua siswa bahkan dosen pakai AI. Akhirnya pembelajaran itu jadinya personalized learning, fast feedback, dan
ini ada menariknya ya, peran guru juga mulai bergeser. Karena yang awalnya kalau peran guru cuma bisa ngebahas dan menjawab sebuah pertanyaan, itu pelan-pelan akan digantikan sama AI. Teman-teman kalau ngelihat mungkin adik kelasnya atau misalnya teman-teman sendiri yang masih kuliah, udah lebih sering ngobrol sama AI, curhat sama AI, ngobrol sama AI. Ya teman-teman lakukan sekarang itu nggak ada bedanya dengan para bos-bos yang atau manajer-manajer di luar sana yang mulai sering pakai AI untuk mencari keputusan, menganalisis masalah, memecahkan problematika kantor, karena memang di dunia akademik udah dipakai, di dunia korporat apalagi, ya. Di dunia psikologi, ini data yang saya ambil karena menarik ya, kan saya sarjana psikologi. Di dunia psikologi udah ditemukan bahwa AI itu cara menjawabnya lebih empatik ketimbang manusia. Bayangin deh, konselor, psikolog, psikiater, jawaban mereka kalah empati dengan jawaban AI. Berdasarkan dua jurnal. Pertama adalah jurnal American Medical Association, kedua adalah Harvard Medical School. Berdasarkan riset mereka, jawaban AI itu lebih empati, lebih menarik, lebih mengerti, lebih memahami kita ketimbang jawaban sesama manusia. Dan skornya itu jauh ya, 78%, ya kan, 45%, kayak gitu. Ini yang makin mempertimbangkan kan, makanya mulai kalau di luar-luar teman-teman lihat Better Health atau startup-startup yang ngebahas mengenai mental itu sekarang udah ngasih kayak misalnya psikolog AI, ya konselor AI, medical record ditaruh ke AI karena memang terbukti hasilnya bagus, lebih empatik dan konsumen juga lebih suka gitu karena mereka standby 24 jam 24/7 gitu. Menurut saya ini perombakan besar ya di dunia psikologi ya. Kalau misalnya dilanjutin seperti ini, karena mau nggak mau ya harus nerima. Di dunia animasi juga mau nggak mau harus nerima. Kalau teman-teman udah ngeliat animasi AI itu luar biasa. Ya animator-animator mau nggak mau harus pakai AI atau mempelajari AI. Idealismenya harus dikikis. Kalau nggak ya bakal susah. Ini tambah-tambahan data lah ya. AI itu lebih pintar mengajari manusia ketimbang manusia ngajarin manusia. Ba- ini dari research plus dari Duolingo juga ya AI itu lebih bagus untuk ngajarin manusia di dalam konteks sekolah, universitas maupun dalam bentuk one on one. Jadi ngobrol sekalipun itu lebih enak pakai AI teman-teman karena dia lebih bisa memberikan kita pembelajaran ketimbang ya manusia sama manusia kayak gitu. Dan akhirnya apa? Semua orang-orang yang kerja itu harus berubah menjadi M-shape. Kalau dulu kita udah belajar yang namanya I-shape, ya kan? Ini adalah spesialis, ya kan? Ini adalah generalis. Menurut saya, mau itu spesialis atau generalis, ini lama-lama akan nganggur. Ya, potensi nganggurnya tinggi. Kenapa? Karena kamu cuma bisa satu hal. Atau kamu ngerti beberapa hal, cuma nggak terlalu dalam. Nggak bisa. Sekarang kita harus multi skill. Maksudnya multi skill apa? Kamu harus spesialis di 3 sampai 5 tempat dan harus punya pengetahuan umum yang luas. Kalau terkesan ini nggak adil, ya teman-teman harus lihat sendiri market udah minta seperti itu. Makanya kalau teman-teman di dunia digital marketing ada namanya istilah full stack digital marketer. Full stack digital marketer itu apa? Berarti dia harus bisa yang namanya Meta Ads. Dia harus bisa yang namanya TikTok Ads. Dia harus bisa yang namanya SEO. Dia juga harus ngerti yang namanya organik. Dia harus ngerti yang namanya um, campaign. Kayak gitu-gitulah. Dia harus ngerti yang namanya offline activation. Namanya full stack. Kayak gitu. Makanya teman-teman ngeliat dunia programming aja pada orang nyari full stack. Digital marketing nyarinya full stack. Full stack itu artinya apa? Dia tahu banyak hal dan dia bisa beberapa hal sekaligus. Tidak cuma tahu satu hal. Jadi kalau cuma SEO spesialis ya udah susah buat cari kerja. Tapi harus ngerti banyak hal dan harus bisa banyak hal juga.
Makanya sebutnya M-shape. Jadi teman-teman udah nggak bisa lagi milih, oh gue cuma suka A, gue cuma suka B, gue cuma suka C. Ya nggak bisa. Market udah minta kita bisa beberapa hal, mampu beberapa hal, dan mahir beberapa hal. Kalau enggak, susah sekali buat nyari kerja. Susah sekali nyari kerja. Apalagi kalau di market sekarang, karena terlalu banyak yang nganggur, akhirnya itu membuat dinamika kekuatannya itu berubah. Sekarang yang punya kekuatan terbesar itu adalah di perusahaan. Kalau kamu nggak suka sama syarat pekerjaan saya, kamu cari kerja tempat lain aja deh. Yang apply banyak kok, yang melamar banyak kok. Karena dinamika kekuatannya udah berubah. Sekarang yang megang kekuatan adalah perusahaan, kantor. Kalau zaman dulu, 2014 sampai 2022, itu yang megang kekuatan adalah pegawai. Pada saat Gojek lahir, Tokopedia lahir, Bukalapak lahir, startup-startup bisnis-bisnis lahir, mereka rebutan cari pegawai. Mereka rebutan cari pegawai, akhirnya pegawai yang punya kekuatan. Mereka bisa nego gaji tinggi, mereka bisa nego treatment yang bagus, dan seterusnya. Makanya kalau teman-teman sempat ngebaca orang-orang kerja di Traveloka, gaji bisa 30 juta, atau kerja di Bukalapak, gaji bisa 50 juta. Kenapa? Karena di momen itu, perusahaan lagi desperate, lagi frustrasi mencari pegawai. Jadi pegawai yang bisa dikasih gaji yang bagus. Dulu lebih banyak loker, lebih jaya karena banyak startup yang lahir. Sekarang loker itu nggak sebanyak dulu, akhirnya kekuatan bergeser ke perusahaan. Dan ini sebenarnya ya tipikal ekonomi lah ya. Ekonomi kan kalau teman-teman tahu teorinya tuh ada namanya boom and bust kan, lagi naik, nanti lagi ada turunnya kayak gitu. Boom, bust. Kalau dulu booming, ya ekonomi lagi booming, kerjaan banyak, pegawai punya kekuatan, mereka bisa memilih gaji gua 10 juta, gaji gua 15, gaji gua 30, gaji gua 40, itu bisa. Kalau sekarang ekonomi lagi bust, turun, startup-startup lagi mencat-mencat, kalau teman-teman lihat banyak Tokped lagi firing, ya kan, PHK di mana-mana. Akhirnya banyak pegawai, perusahaannya sedikit, lokernya sedikit, yang punya kekuatan sekarang adalah perusahaan. Jadi ini siklus yang normal secara ekonomi ya. Kadang emang lagi naik, emang kadang lagi turun, kayak gitu. Dan sekarang lagi di momen turun. Akhirnya kekuatan berada di perusahaan, ya mereka yang milih gaji-gajinya. Dan karena kalau kamu ingin bersaing dengan baik, ya kamu bikin kemampuan kamu itu M-shape. Kamu bisa berbagai macam hal. Makanya kalau teman-teman ngelihat, kok saya sarjana psikologi pernah jadi product manager? Kok saya sarjana psikologi ngambil sertifikasi Alt MBA? Kenapa saya ngambil sertifikasi financial planning? Kenapa? Ya karena saya ingin jadi M-shape. Saya pengen bisa ini, mahir ini, mampu itu, dan punya pengetahuan yang luas. Sehingga pada saat nyari kerja, orang tuh tahu saya bisa berbagai macam hal. Jadi ibarat kata, misalnya dia bayar gaji saya 10 juta sebulan, dia dapat pegawai yang bisa banyak hal, nggak cuma bisa satu hal doang. Itu lebih menarik di mata mereka ketimbang orang yang udah dibayar 8 juta, 10 juta, dan cuma bisa satu hal doang. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi M-shape talent itu dia punya pengetahuan generalis dan dia punya beberapa kemampuan spesialis kayak gini. Tadi misalnya digital marketer, dia bisa full stack, dia bisa AI. Product manager, dia bisa AI juga, bisa bikin mockup, bisa bikin iklan, bisa bikin strategi campaign. Inilah yang disebut cross functional, kayak gitu ya. Kalau misalnya teman-teman mau lihat siapa pemerintah kita yang punya kemampuan M-shape, harus diakuin Pak Luhut itu M-shape, dia bisa banyak hal. Dia bisa banyak hal, diberikan tugas banyak hal, dia aman-aman aja. Kayak gitu. Karena dia bisa banyak hal. Kita harus ngejar kemampuan seperti itu. Terlepas dari posisi politik teman-teman semua, saya ingin ajak teman-teman melihat secara realita aja di dunia kerja. Orang-orang yang mampu berbagai macam hal, yang bisa berbagai macam hal, itu lebih disukai ketimbang orang-orang yang cuma bisa satu hal atau cuma bisa beberapa hal tapi nggak mahir gitu levelnya. Inilah realita kerja sekarang ya teman-teman. Apalagi udah ada AI, udah ada apa, orang-orang ujung-ujungnya pakai AI aja buat kerjain tugas-tugasnya, kayak gitu. Nah, kalau kita ngelihat seberapa besar dampaknya lagi, saya mau ambil nambahin data.
Di internet sendiri, teman-teman, konten AI itu sudah melebihi konten manusia, ya. Dan ini baru di data 2025, belum lagi 2026. Ya. Kalau misalnya udah 2026, ntar datanya lebih gila lagi menurut saya. Berarti konten-konten, strategi apa segala macam itu sudah antara assisted by AI atau dibikin full oleh AI yang diarahin sama manusia aja. Nah, itulah kenapa teman-teman harus, ya, selain ngerti market, ya, ngeliatin dunia secara realistis, teman-teman juga harus belajar AI. Dan belajar itu harus ngulik, benar-benar ngulik. Kalau enggak, ya susah buat nyari kerja. Oke, ini kemampuan tambahan lagi ya, secara linguistik, kemampuan AI itu udah makin lama makin ke atas. Makanya kalau teman-teman sadar, beberapa konten kreator tulisannya di Threads atau di Twitter atau di LinkedIn itu pakai AI, dan ada susah buat dibedain itu beneran AI atau enggak ya, karena kemampuan AI itu pelan-pelan semakin lebih bagus ketimbang sebelum-sebelumnya. Semua data AI saya itu dari tahun 2024 sampai 2025 akhir. Ya, kita semua nunggu data 2026, dan menurut saya ini sangat mengerikan ya. Data-datanya sangat mengerikan karena bakal ada momen di mana pekerjaan itu gampang sekali dipakai AI, teman-teman. Ya, akhirnya layoff lah ya. Ini JP Morgan layoff, pecat karyawan karena bisa pakai AI. McKinsey pecat karyawan karena bisa pakai AI. Indeed sama Glassdoor secara global juga pecat karyawan karena bisa pakai AI. Nah, bagian terakhir adalah how to survive. Gimana teman-teman bisa survive? Saya bakal ceritain dari yang udah saya lakuin sendiri ya, teman-teman semua. Teman-teman harus ngelakuin yang namanya personal branding. Asli. Nggak ada lagi cara yang lain. Menurut saya udah paling benar bikin personal branding. Saya ngeliatin beberapa analisis dan beberapa diskusi di internet. 100 kali melamar kerja versus 100 kali melamar ke brand sebagai konten kreator. Mana yang lebih gampang dapat pekerjaan? Jawabannya adalah konten kreator ketimbang hmm, cari kerja. Ya, ketimbang cari kerja. Karena banyak banget pekerjaan-pekerjaan eh, yang banyak banget orang nganggur lah. Dan kalau misalnya kamu nggak bikin branding, ya kamu nggak ada bedanya sama orang sebelah kamu gitu. Nggak ada bedanya sama sebelah orang kamu. Dan ya ada 4 teori branding yang pengen saya bawa ke teman-teman semua. Jadi ini heavy di teori ya, tapi intinya teman-teman harus bisa praktekin dan bisa bikin konten, mau itu tulisan, mau itu gambar, supaya orang mengenal kamu dan akhirnya mau memberikan kamu kesempatan. Kalau enggak, sangat sulit buat kamu dapat kesempatan itu. Sangat amat sangat sulit. Pertama dari teori Dunbar, ya. Teman-teman harus tahu kalau setiap orang itu punya 150 nama, ya, yang kita semua miliki. Tugas kamu adalah pada saat kamu bikin personal branding, mau itu di Twitter, mau itu di Threads, mau itu di Instagram, kamu harus bisa masuk ke nomor-nomor ini. Kamu harus muncul ke dalam bahasa kerennya top of mind. Kamu harus muncul di pikiran orang. Dan itu ada model-modelnya. Pertama, kamu bikin konten di sosmed. Kedua, kamu rutin kontakin HRD di LinkedIn supaya dia ingat kamu siapa, kamu ngapain aja, kemampuan kamu apa, ya. Ketiga, kamu sering networking, ya. Kalau saya di Jogja, saya sering ikut acara networking, mau itu dari Work Friends Coffee, WFC Jogja, networking HRD Jogja, acara-acara offline lainnya, bahkan yang coding programmer saya juga ikut, Jogja Live juga saya ikut. Kenapa? Kita harus jemput bola, teman-teman. Kita harus jemput bola. Ya, kita benar-benar harus jemput bola supaya orang tuh ingat kita. Oke? Kita bukan Deddy Corbuzier, kita bukan orang terkenal, kita bukan seperti Raffi Ahmad. Ya, kalau mereka kesempatannya selalu datang, mengalir tuh ke tangan mereka duit-duit itu. Kalau kita kan kita nggak dikenal, orang nggak tahu siapa kita, orang nggak tahu kemampuan kita. Ya udah, maka kita harus jemput bola, kita harus sering ketemu orang, sering bikin konten, sering bikin cerita, sering bikin narasi, supaya orang pelan-pelan mengingat kita. Dan jemput bola itu teman-teman ngikutin teorinya Dunbar, karena kamu sering datang, kamu sering muncul,
Orang pelan-pelan akan mengingat kamu. Orang pelan-pelan akan mengetahui kamu. Kayak gitu ya. Dan yang kedua adalah pada saat kita ngomongin networking, kita itu sebenarnya semua terhubung satu dengan yang lain. Ya, kita terhubung satu dengan yang lain. Makanya rekomendasi teman itu sangat-sangat berharga. Kalau bahasa seringnya diucapin adalah orang dalam. Pada saat kamu bikin sosmed, ya kamu bikin cerita, dan ada orang yang suka sama kamu, dia akan merekomendasikan kamu ke dalam pekerjaannya. Akhirnya kamu dapat kesempatan yang lebih tinggi karena udah ada orang dalam yang merekomendasikan. Saya tidak suka dengan bacotan orang yang komplain, ah lu dapat kerja karena ordal. Menurut saya, orang yang ngomong kayak gitu mentalnya udah kalah. Kamu harus keluar, kamu cari teman, kamu cari koneksi orang dalam. Ya, kamu harus bisa lakuin hal kayak gitu. Harus bisa. Karena nggak ada lagi yang mau nyelamatin kamu kecuali diri kamu sendiri kan. Ya udah, kamu keluar, berkenalan sama orang, bikin koneksi, jadiin dia orang dalam kamu, jadiin dia orang yang percaya sama kamu. Itu yang saya lakukan waktu saya pertama kali pindah. Saya kan lahir di Batam. Saya pindah ke Jakarta, sekolah di UPH. Ya, saya bikin koneksi yang banyak. Akhirnya pada saat lulus, saya langsung dapat kerja. Kantor pertama saya itu gara-gara koneksi saya. Saya ngobrol langsung sama putri pemiliknya. Saya dapetin rekomendasi dia, saya masuk kerja di situ. Kantor kedua saya juga gara-gara saya sering networking, saya ikut acara Toastmaster, saya ngobrol, dia kasih saya offer, saya masuk tanpa hal-hal ribet kayak proses rekrutmen, nggak ada, langsung masuk aja, ngobrol sekali langsung masuk. Kenapa? Karena saya kenal langsung sama yang punya, saya ketemu yang punya gara-gara saya ikut acara networking. Saya ngebangun jaringan orang dalam. Jadi selama di Tangerang saya dapat kerja, pindah ke Jakarta dapat kerja, pindah ke Jogja juga dapat kerja lagi, dapat usaha lagi. Ya, kenapa? Karena saya bikin koneksi orang dalam. Saya kenalin satu dengan yang lain. Saya sering ngobrol, sering muncul, ikut di acara-acara kegiatan offline maupun online. Ya, walaupun saya nggak bisa, misalnya saya nggak secara, misalnya olahraga deh, saya nggak jago olahraga. Tapi kalau misalnya ada komunitas yang lagi aktif olahraga, ya saya ikut aja buat kenalan, buat networking. Saya nggak ngerti cara main badminton, padel. Kalau main sama saya pasti lu menang lah, karena gue nggak jago main. Tapi ya, saya sering muncul. Akhirnya mereka kenal, ya mereka kasih saya rekomendasi, ya akhirnya saya dapat kerja. Bangunlah koneksi orang dalam. Jadi pertama, kalau dari Dunbar, kamu datang, kamu jemput bola. Kedua, yang dari sini, kamu sering-sering muncul, sampai akhirnya kamu dapat jaringan orang dalam. Kayak gitu. Nah, pada saat kamu udah sering muncul, sering ngobrol sama orang, akhirnya kamu masuk ke dalam top of mind. Ya, kamu diingat sama orang, kamu diingat sama orang, dipercaya sama orang, diberikan kepercayaan, akhirnya orang mau kasih kamu kerjaan. Kayak gitu. Udah deh, manusia itu lebih senang memberikan pekerjaan kepada orang yang dia kenal. Ya, makanya orang dalam itu selalu menang. Kenapa? Karena dekat, dipercaya. Akhirnya dapat pekerjaan duluan. Jadi jangan jangan komplain sama ketidakadilan dunia kerja. Kamu keluar dan bikinlah ketidakadilan itu. Kamu bikin koneksi yang banyak, kamu bikin networking, ya. Misalnya di acara ini aja deh. Di acara ini ada 62 orang di dalam ruangan Zoom. Kalau kamu kayak saya bakal aktif connect-connect di LinkedIn. Saya bakal lihat siapa di LinkedIn mereka. Makanya tadi saya taruh kan LinkedIn saya di grup chat. Berharap teman-teman ada yang ngechat, berharap teman-teman ada yang tahu WhatsApp saya untuk ngobrol sama saya. Itu artinya apa? Saya ngejemput bola. Oke? Teman-teman juga harus kayak gitu. Akhirnya kamu juga, nah ini yang bagian konten ya. Kamu harus bikin konten yang banyak, pilih satu sosmed, misalnya di LinkedIn aja, nanti pelan-pelan orang bakal ngebaca konten kamu, bakal mengenal kamu ya. Akhirnya bakal ketemu kamu secara offline, dan akhirnya akan percaya sama kemampuan kamu, kayak gitu. Makanya personal branding itu menurut saya itu adalah O2O effort ya. Jadi offline ke online, kamu sering muncul ikut acara networking, kamu bangun jalinan orang dalam, saling menunjukkan kemampuan kamu, ya kan? Kamu bikin konten supaya orang-orang yang udah lihat kamu secara offline ngebaca kamu secara online, kamu interaksi sama mereka mau itu di WhatsApp, mau itu di Instagram, nggak apa-apa deh reply-nya rada lambat. Yang penting
kamu ngobrol dan berinteraksi sama mereka. Kira-kira gitu. Inilah cara yang menurut saya paling strategis untuk teman-teman lakukan supaya tetap bisa relevan di dunia kerja 2026, 2027 sampai 2028. Ya, intinya bangun personal branding supaya kamu diingat dan kamu dipercaya. Kalau enggak, kamu akan bersaing dengan jutaan orang lain dan kamu juga akan bersaing dengan perkembangan AI yang sudah sangat signifikan. Kayak gitu. Sekian presentasi dari saya kembalikan ke pihak moderator. Oke, oke, thank you banget Kak Edo atas paparan materinya. Nah, kalau buat saya sih sangat mind blowing ya, karena buat saya yang sudah bekerja pun juga ngerasa iya juga ya, iya juga ya, iya iya benar semua dan emang real gitu apa yang disampaikan Kak Edo dari track tadi terkait isu AI gitu, disrupsi kita semuanya, bahkan sampai tadi terkait personal branding dan sebagainya, networking dan jujur deh juga saya pun akhirnya terconnect buat kita kumpul di sini itu juga karena kita pernah ketemu lah sama Kak Edo nih di sebuah forum komunitas gitu. Jadi ya benar semuanya teman-teman silakan teman-teman bisa dimulai dicerna, dipahami dan nanti bisa interaktif bertanya. Tapi sebelum kita nanti ke sesi diskusi, kita lanjut dulu ke materi kedua dari Kak Fatimah. Nah, kita tunggu nih apa nih yang akan disampaikan oleh Kak Fatimah. Kita perhatikan bersama. Ya, mungkin dari Kak Fatimah apakah sudah ready gitu Kak? Halo, selamat siang Mas Faki dan teman-teman semua. Salam kenal Mas Oh, Edo juga. oke, mungkin tanpa berlama-lama ya. Tadi sangat menarik materinya dan kita juga akan menyimak materi yang lebih menarik juga dari Kak Fatimah. Waktu dan tempat saya persilakan. Oke, thank you Kak Faki dan teman-teman yang sudah hadir. Salam kenal ya, eh, teman-teman. Iya, kita pernah ketemu kemarin. Salah satunya di networking Jogja. Ya, betul. Nah, itu dia betul. Pantas Bet- familiar. Iya, ternyata kita tuh pernah ketemu teman-teman. Jadi itu aku setuju ya dengan yang disampaikan Kak Edo. Kita juga harus jemput bola teman-teman. Salah satunya ini ya, aku udah sempat ketemu sama Kak Edo. Nah, aku share screen dulu. Oke, sudah terlihat ya, kawan-kawan ya. Oke. Oke, nah kalau tadi Mas Edo banyak ngobrolin terkait AI, terkait dinamika dan realita pekerjaan saat ini ya. Kalau dari aku akan sedikit sharing terkait bagaimana sih kita ya menyiapkan profil kita biar nggak terkesannya ngeklaim, tapi memang benar-benar kita bisa kerja. Karena seperti yang sudah disampaikan pembicara pertama tadi ya dan dinamika market sekarang tuh memang membutuhkan talent-talent yang memang udah siap kerja. Niatnya bekerja itu bukan aku ingin bekerja karena pengen belajar enggak, tapi market atau perusahaan bahkan company itu udah nyarinya memang orang-orang yang udah siap kerja gitu. Oke, nah kenalin aku Fatima. Saat ini aku bertumbuh di PT Mitra Bria Optima sebagai Human Capital. Jadi sehari-hari memang mengurusi talent-talent ya yang ada di internal perusahaan ataupun ngeproses rekrutmen-rekrutmen yang ada di luar sana untuk menumbuhkan talent-talent di MBO. MBO ini perusahaan konsultan manajemen teman-teman. Jadi kita bergeraknya di bidang jasa, memberikan servis untuk membantu organisasi-organisasi mendapatkan sertifikat ISO. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang mungkin teman-teman bisa jawab di kolom chat juga, ataupun nanti disampaikan gitu ya. Kalau teman-teman melampirkan skill-skill teman-teman di CV ya, terutama ya, biasanya kan teman-teman akan menampilkan leadership skill, punya atau communication skill gitu ya. Biasanya teman-teman sering sering nggak sih menyantumkan ini semua gitu ya di CV gitu. Karena hari-hari ya, karena aku juga ngeproses rekrutmen kawan-kawan di MBO gitu ya. Banyak banget CV-CV itu yang isinya aku punya leadership skill, communication skillku oke gitu, atau bahkan ada yang di rating gitu. Teamworknya oke, problem solvingnya oke gitu. Tapi nggak ada datanya, atau bahkan ada data, cuman kan belum terlihat ya kalau dari CV gitu. Kemudian ketika interview pun ditanyain, kamu lebih passionate kerja yang seperti apa gitu, mostly gitu ya. CV-CV yang masuk ataupun itu kan yang banyak kan yang mau itu atau yang tertarik itu di dunia admin gitu ya, HR admin, marketing admin gitu. Jadi aku memang
terbuka atau tertariknya di dunia sales atau business development. Kenapa? Karena biasanya kalau ditanyain kenapa kok jarang mau jadi sales atau business development, ya karena kerjanya di target. Mostly kayak gitu. Atau ada juga yang menuliskan data driven. Kalau di case-nya di perusahaanku ya, karena diriku di jasa ISO, banyak banget CV-CV yang juga melampirkan bahwa aku punya skill untuk eh implementasi standar ISO. Ada yang menuliskan bahwa udah tahu prinsip-prinsipnya ISO, tapi ketika nanti ditanya, biasanya tahu kulitnya aja gitu. Nah, gimana caranya gitu ya agar profil kita gitu ya dari CV ataupun nanti ketika wawancara bahkan ya tidak terlewat gitu atau bahkan sejak awal gitu ya ketika ngobrolin CV gitu, bagaimana CV kita itu tidak di skip oleh recruiter gitu, nggak berakhir gitu aja. Nah, yang perlu diketahui adalah dari talent-talent perlu punya perspektif recruiter atau perspektif perusahaan gitu ya. Karena saat ini gitu ya, ada dua arah yang butuh kita kan juga perusahaan. Jadi kita juga perlu tahu kacamata atau cara pandangnya perusahaan itu seperti apa, yang dibutuhkan perusahaan itu seperti apa. Kalau di tahapan rekrutmen ya secara formal gitu ya, perlu tahu juga gitu perspektifnya HR gitu ya atau HC gitu. Karena mereka pun screening sekarang udah ada alat tesnya gitu ya, ada alatnya ATS. Kemudian kalau misalnya skalanya masih belum gede, meskipun mereka screeningnya secara manual, tapi screening yang dilakukan itu kan juga waktunya cuma sedikit teman-teman. Jadi bisa 6 sampai 15 detik tuh udah tahu, oh mana sih kandidat-kandidat yang sesuai dengan kualifikasinya atau enggak gitu. Dan fokusnya pada relevansi gitu. Jadi yang disampaikan ada di CV, disampaikan di portofolio pun sesuai dengan role yang dilamar gitu. Karena dari perusahaan sendiri itu cari yang match, bukan yang hanya kelihatan pintar. Karena kalau kita ngobrolin CV ya, sebelum kita benar-benar ketemu kandidatnya kan yang kita lihat adalah yang ada di selembar kertas itu. Jadi bagaimana dari selembar kertas itu bisa menunjukkan bahwa teman-teman itu memang bisa kerja gitu dan hal yang disampaikan pun juga benar-benar bukan self claim gitu. Nah, yang sering ditemui di lapangan adalah biasanya yang pertama adalah pengalaman random. Pengalaman random tidak nyambungnya itu lompat-lompat industri tanpa narasi yang jelas gitu. Sebenarnya untuk lompat-lompat di beragam industri itu tidak masalah selama hal yang bisa disampaikan atau role yang mau dituju itu jelas. Kemudian nggak ada benang merah skillnya dan tidak terlihat arah karirnya mau kemana gitu. Nah, yang sering dijumpai juga, yang kedua adalah self claim tanpa bukti. Yang mana ini biasanya masih banyak ya, masih banyak CV-CV ataupun profil-profil yang menyampaikan self claim. Misalnya nih, fast learner atau leadership skill-nya bahkan ada yang di scoring bintang-bintang gitu ya. Masih ada beberapa CV yang ditemukan seperti itu. Kemudian hardworking, fast learner gitu. Cuman belum terbukti apakah itu memang benar-benar fast learner, hardworkingnya, good communication yang seperti apa gitu. Karena kan nanti kalau kita nyambungnya ke scope pekerjaan akan berbeda-beda ya, teman-teman. Nah, ini sedikit sharing ya, teman-teman. Bagaimana sih kita bisa membedakan data dan self-claimnya gitu ya? Karena setiap orang tuh bisa menuangkan skills atau kemampuannya di kertas atau bisa diobrolin ketika nanti wawancara, tapi nggak semua bisa nunjukin buktinya. Kalau data gitu ya, kita bicara memang benar-benar dilakukan punya pengalaman, biasanya dia udah tahu tuh evidence-nya gimana. Selama misalnya kalau fresh grade ya berbicara terkait konteks fresh grade gitu, pengalaman internshipnya seperti apa, kemarin sudah handle berapa project, atau misal project yang di-handle itu jalannya seperti apa, ngobrolin yang sudah punya pengalaman biasanya udah ada terukur tuh. Kemarin dapat KPI apa, misalnya tim sales atau business development biasanya bisa menjualkan berapa produk sih, itu biasanya udah ada. Kemudian konteksnya juga jelas dan dapat diverifikasi. Verifikasinya dari mana? Dari cara dia menunjukkan data-data ataupun skill-skillnya di CV ataupun ketika nanti ya sudah di tahap wawancara itu akan kelihatan mana sih kandidat-kandidat yang memang hanya self-claim saja atau hanya ngobrolin luarnya saja sama yang memang punya kemampuan mendalam gitu, itu akan kelihatan. Kalau klaim gimana? Kalau klaim subjektif, tidak terukur. Jadi eh, banyak skill-skill yang dituliskan itu, tapi ketika nanti ditanyakan lebih dalam,
nggak bisa jawab atau nggak bisa menceritakan dampaknya seperti apa, perjalanannya, prosesnya seperti apa. Kemudian nggak ada pembanding karena memang masih ya self claim sendiri gitu. Kemudian ini contoh yang sering ditemuin juga ya, klaim gitu ya. Biasanya kecenderungannya akan melihatnya itu dari perspektif diri sendiri gitu. Katakanlah memiliki leadership skill yang kuat, kemampuan komunikasi yang sangat baik. Itu biasanya disampaikan ketika perkenalan, menyebutkan skill yang dimiliki atau kekuatan yang dimiliki sering banget. Saya memiliki kemampuan leadership skill yang bagus, ditunjukkan dengan pengalaman saya organisasi dan bla 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 bla. Tapi ketika dimasukkan di case sebuah role yang ada di sebuah perusahaan atau role yang sedang dilamar, itu biasanya ada kebingungan di situ. Kebingungannya kenapa? Karena konteksnya beda gitu. Kalau misalnya dari bidang finance ya gitu, punya pengalaman finance atau berpengalaman handle klien, tapi ketika ditanyain journey-nya seperti apa, itu belum bisa menjawab gitu. Nah, sedangkan kalau data gimana? Yang data baik itu nanti di CV ataupun ketika interview ya, biasanya akan lebih lugas gitu ya menjelaskannya. Ini sebenarnya bukan teknik bagaimana kita bisa mengolah obrolan kita di wawancara saja ya teman-teman, tapi bagaimana kita bisa membuktikan dengan baik, dengan evidence yang kuat, apa sih skill-skill yang kita miliki gitu. Misalnya punya pengalaman untuk handle tim gitu ya, disampaikan saja tidak apa-apa dalam bentuk kualitatif gitu ya, kuantitatif, sorry. Misalnya memimpin tim 7 orang, misalnya di tim HR gitu ya, sempat handle rekrutmen juga, bagaimana sih presentase turnovernya ketika di handle diri Anda gitu ya. Itu bisa diceritakan juga. Kemudian kalau berkata terkait penjualan gitu ya. Bagaimana dia bisa mengelola klien, bagaimana dia bisa menghasilkan sebuah revenue, itu bisa ditampilkan di baik itu CV ataupun nanti journey ketika teman-teman melakukan interview bersama HR. Nah, yang bisa dilakukan apa? Yang pertama adalah self mapping, teman-teman. Apakah kita ini benar-benar kompeten gitu ya, punya skillnya beneran, atau sebenarnya kita hanya mau terdengar kompeten gitu ya? Apakah kita benar-benar skillful gitu ya, tahu dan bisa mengerjakannya, atau kita hanya sebatas tahu-tahu aja gitu? Karena itu akan sangat berbeda ya, teman-teman. Nah, bagaimana sih untuk menunjukkan value itu atau skill yang kita miliki itu memang benar-benar terlihat gitu ya ke recruiter atau ke orang-orang atau business owner yang mau rekrut kita gitu tanpa menunjukkan bahwa ini tuh sebenarnya hanya self claim gitu. Nah, itu bisa diubah menjadi data ya teman-teman, divide di contact ketika nanti ngobrolinnya udah ke interview gitu ya. Bagaimana sih skill yang teman-teman miliki itu mampu memecahkan masalah-masalah yang ada di organisasi atau sebuah company. Kemudian tampilkan dampaknya tuh secara angka seperti apa, secara ukurannya, perbandingannya, presentasinya seperti apa. Kemudian impactnya seperti apa sih dari skill-skill yang teman-teman lakukan itu, sehingga kehadiran teman-teman dan skillnya teman-teman itu berguna untuk perusahaan ataupun organisasi. Dan apakah bisa dicek? Tentunya bisa, karena sekarang pun dari HR ataupun business owner biasanya ketika rekrutmen itu selain karena faktor orang dalam tadi ya yang disampaikan, karena faktor orang dalam kan nanti akan kaitannya dengan aku sudah percaya sama kamu, aku udah kenal sama kamu. Tapi ketika kita ngobrolin rekrutmen yang secara eh, manual gitu ya teman-teman, biasanya HR atau HC itu nanti akan melakukan reference check gitu ya, akan melihat kandidat itu seperti apa di interview ataupun di CV-nya, plus nanti akan ada reference check ke pekerjaan sebelumnya, ataupun orang-orang yang dicantumkan di reference check-nya. Jadi akan kelihatan apakah yang dia sampaikan tadi atau apakah yang dia tuliskan tadi itu beneran memang sudah pernah dilakukan, atau memang sudah bisa dikuasai, atau memang hanya self-claim tadi. Nah, yang kedua, self-mapping itu ya, bagaimana sih kita bisa mengenali potensi unik yang ada di dalam diri kita gitu ya. Nah, yang biasanya digunakan kalau dari teman-teman gue gitu ya, biasanya pakai unique selling point gitu. Apa sih unique selling point itu? Keunikan apa yang bisa kita jual ke perusahaan-perusahaan, ke organisasi, ke company gitu ya. Apa sih yang sebenarnya mereka butuhkan gitu ya. Yang jadi targetnya company, yang jadi targetnya organisasi itu apa? Kemudian kita bisa apa sih? Kita bisa apa dan orang lain itu bisa apa gitu. Nah, kita bisa ngambil irisannya.
persoalan apa yang perusahaan-perusahaan atau market butuhkan untuk diselesaikan. Terus kita punya kemampuan apa untuk menyelesaikannya gitu. Karena yang dibutuhkan oleh company dan perusahaan untuk mencari talent itu ya adalah mereka yang memang bisa nge-solve problem yang ada di company atau perusahaan gitu. Jadi bukan cuman kamu sukanya apa, kamu bisanya apa, tapi market tuh butuhnya apa sih gitu. Karena semua orang itu sekarang ya, apalagi ya, sudah banyak banget yang punya skill yang beragam. Tapi bagaimana kita gitu ya sebagai talent bisa memberikan unique selling point? Solusi apa yang bisa talent berikan ya, atau kita berikan ke perusahaan, atau skill apa yang kita miliki dan bisa memecahkan permasalahan yang ada di perusahaan itu. Nah, kalau dari beragam caranya ya untuk mengetahui ini sebenarnya banyak banget matriksnya gitu ya. Salah satunya mungkin teman-teman udah sangat sering kenal dengan SWOT gitu ya, Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat gitu ya. Apa sih yang menjadi kekuatannya teman-teman, yang menjadi kelemahan, yang peluang di luar sana itu apa dan ancamannya tuh seperti apa, harus bisa dipetakan masing-masing gitu ya. Ketika nanti berhadapan, biasanya ya, ketika berhadapan di interview kan akan ditanyakan apa sih kelemahan, kelebihan teman-teman dan bagaimana teman-teman itu memiliki kelemahan dan kelebihan itu bisa match dengan kebutuhannya perusahaan. Ketika berbicara terkait strength, teman-teman bisa sangkutkan dengan opportunity atau peluang yang ada di perusahaan itu. Yang ada di perusahaan yang sedang teman-teman incar gitu ya, itu sedang butuh penyelesaian masalah seperti apa gitu sehingga nanti bisa dimatchingkan dengan kekuatan yang dimiliki teman-teman. Kemudian weakness-nya. Ini salah satu juga sebagai refleksi ya teman-teman untuk tidak terlalu overclaim, tapi kita juga bagaimana tidak merendahkan diri sendiri gitu. Yang sering aku jumpain gitu ya ketika di case study ataupun nanti di interview gitu ya, ketika disampaikan apa sih kelemahan atau apa sih ke kekuatan yang dimiliki oleh kandidat, mostly itu jawabannya template gitu ya. Biasanya ini strength-nya tuh akan berbicara saya punya kepemimpinan yang bagus, leadership skill yang bagus, communication skill yang bagus, tapi ketika diujikan tidak demikian gitu. Atau weakness. Ketika teman-teman ditanyakan apa sih kelemahannya teman-teman, mesti jawabannya juga template gitu ya. Saya cenderung pelupa gitu, cenderung pelupa namun seiring berjalannya waktu dan sekarang sudah tidak terlalu pelupa dengan cara note gitu ya. Ada catatan-catatan yang sering saya bawa gitu. Nah, itu sebenarnya jawaban-jawaban yang memang sudah biasa di luar sana gitu. Kemudian opportunity gitu ya. Apa sih kebutuhan yang ada di pasar saat ini? Sekarang udah marak AI gitu ya, yang disampaikan Kak Edo sekarang gitu ya. Tadi. Ya, bagaimana teman-teman bisa merespon gitu ya kebutuhan-kebutuhan pasar yang memang sekarang arahnya udah ke sana gitu. Dan ancaman-ancaman ini mostly sumbernya juga dari eksternal. Apakah kandidat-kandidat yang lain itu juga punya skill yang sama gitu, atau sebenarnya jauh lebih oke dibanding teman-teman. Jadi itu yang jadi peluang juga gitu ya. Ketika kandidat-kandidat di luar sana sudah mulai banyak skill yang dimiliki, berarti itu adalah peluang untuk teman-teman juga untuk bergerak ke sana gitu. Jangan sampai juga tertinggal. Nah, cara menarik USP tadi dari suatu gimana gitu ya. Jadi kita bisa nyari relevansinya gitu untuk menunjukkan bahwa kita itu punya unique selling loh gitu. Itu bisa disangkut pautkan dengan relevansi di opportunity-nya tadi. Apa sih yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan atau company yang teman-teman tuju dan mana yang tidak terkalahkan oleh kompetitor-kompetitor teman-teman yaitu kandidat-kandidat lain. Apakah teman-teman hanya punya satu skill atau ada skill yang lain? Apakah komunikasinya hanya berkaitan dengan presentasi saja tapi belum penjualan atau justru teman-teman ngobrolin kemampuan untuk komunikasi ya komunikasinya bukan hanya formal di presentasi misalnya ngasih pembicaraan gitu tapi bisa juga selling gitu. Karena kebutuhannya perusahaan saat ini sudah bagaimana kandidat-kandidat itu bisa memecahkan masalah-masalah yang ada di organisasinya gitu. Nah, eh ijazah ataupun nilai-nilai yang teman-teman dapatkan gitu ya di perkuliahan itu penting untuk
sebagai basic teman-teman, sebagai ilmu awal teman-teman, sebagai langkah pertama teman-teman gitu. Tapi skill yang teman-teman miliki gitu ya, itu jauh sangat lebih penting karena semua pekerjaan itu sekarang sudah membutuhkan untuk teman-teman atau talent-talent yang memang sudah siap untuk melakukan pekerjaan, bukan hanya sekedar tahu dan motivasinya untuk bekerja itu bukan sekedar untuk belajar. Maksudnya gimana gitu ya? Ketika misalnya teman-teman terjun di dunia IT gitu ya, berarti memang hal-hal yang harus teman-teman miliki, harus teman-teman kuasai ya, sudah tools-toolsnya IT gitu ya, dari awal sampai akhir, end to end gitu, teman-teman harus punya pengalamannya itu gitu. Kalau komunikasi, bagaimana teman-teman bisa berkomunikasi clear, tools-toolsnya bagaimana, kemudian problem solving under pressure, karena teman-teman ketika bekerja itu memang akan ada target-target yang diberikan gitu ya. Semua pekerjaan itu tentu pasti akan ada targetnya gitu. Cuman bentuk dari targetnya itu akan berbeda-beda. Apakah targetnya nanti revenue, apakah nanti targetnya dari matriks perkembangan ads-nya, apakah nanti misalnya kita berbicara dengan HR adalah pemenuhan SDM-nya, itu pasti semua posisi itu akan ada targetnya. Dan bagaimana teman-teman bisa mengolah skill yang dimiliki itu di bawah tekanan-tekanan target gitu ya. Karena itu pasti semua company itu pasti akan memberikan pressure dan target. Nah, yang bisa dipetik adalah jangan hanya mengejar pekerjaan yang sempurna ya teman-teman, tapi kejarlah langkah pertama yang benar gitu. Jadi di awal ketika teman-teman fresh grade ini memulai di dunia karir gitu ya, silakan eksplorasi pekerjaan-pekerjaan yang sekiranya teman-teman bisa masuk di sana dan skillfulnya di sana gitu ya. Cuman apa yang perlu diketahui adalah langkah pertama teman-teman ketika masuk di dunia kerja itulah yang akan menjadi pembelajaran teman-teman di next step-nya selanjutnya. Itu. Jadi bagaimana sih ketika kita akan masuk sebuah company, pattern karirnya di sana seperti apa, salary-nya seperti apa, itu teman-teman juga perlu pertimbangkan. Kemudian bagaimana teman-teman ketika masuk di sebuah company itu ketemu dengan pemimpin-pemimpin atau leader atau lingkungan yang seperti apa. Karena nanti ketika teman-teman bertemu dengan good leader gitu ya, itu akan lebih sangat menguntungkan ketika ketimbang teman-teman punya fancy title yang gede gitu ya. Karena dari good leader ini teman-teman bisa meraup ilmu sebanyak-banyaknya dan bisa eh, apa ya namanya ya, memperluas jejaringnya. Apalagi ketika teman-teman bisa benar-benar berkomunikasi dengan leader-leader yang ada di sebuah company yang teman-teman masukin gitu. Kemudian culture fit gitu ya, karena ini akan eh, terbawa ketika dinamika teman-teman bekerja di sebuah company. Karena karir itu dibangun tangga demi tangga dan kita perlu memperhatikan gitu ya, lompatan-lompatan yang kita ambil gitu. Ketika teman-teman akan switch dari satu company ke company lain itu sangat-sangat diperbolehkan teman-teman gitu ya. Cuman untuk perbandingan gitu ya, silakan itu diperhatikan baik-baik. Apakah memang itu sesuai dengan pattern karir yang teman-teman harapkan? Nah, kemudian apa sih yang bisa dilakukan gitu ya agar tidak self claim gitu ya ketika kita ngobrolin sejak awal tadi biar yang skill-skill yang kita punya itu memang skill yang beneran kita punya gitu, bukan hanya self claim gitu. Yang harus diukur yang pertama adalah coba kita ukur dan coba kita refleksikan apa sih skill-skill yang kita punya gitu. Misalnya nanti ngomongin terkait aku bisa komunikasi gitu ya, aku bisa menjualkan produk. Ketika memang teman-teman masih fresh grade gitu ya, biasanya kan ada gabung di organisasi. Misalnya katakanlah partnership kemarin ketika sebar proposal bisa dapat berapa, ketika memang mencari vendor ataupun sponsorship itu hasilnya berapa, itu bisa teman-teman sampaikan dan tuliskan gitu. Kemudian dokumentasikan hasil kerja gitu ya. Ketika teman-teman punya pekerjaan gitu, katakanlah di dunia kreatif, di personal branding itu bisa teman-teman tampilkan di portofolio ketika ada testimoni-testimoni klien dari teman-teman atau mitra-mitra yang teman-teman sempat hubungi gitu ya atau pernah bekerja sama itu bisa dijadikan atau ketika berbicara dengan sosial media LinkedIn di bawah itu akan ada reference gitu ya dari beberapa kenalan dari beberapa atasan ataupun mitra itu bisa diberikan juga. Kemudian bagaimana sih kita bisa mengemas gitu ya tanggung jawab jadi dampak. Misalnya katakanlah eh, di CV gitu ya atau ketika interview ditanyakan bagaimana sih perjalananmu gitu di sebuah company atau di pekerjaanmu sebelumnya atau di organisasi ya sebelumnya ketika memang berbicaranya adalah fresh grade gitu bagaimana apakah
kita bisa menyampaikan dari yang kita lakukan adalah tanggung jawab yang kita berikan sehari-hari itu menghasilkan akurasi gitu ya. Jadi katakanlah bisa disampaikan menyusun laporan keuangan bulanan dengan tingkat akurasi 98%. Itu faktanya di mana gitu ya, buktinya di mana, itu bisa di cross check dan teman-teman bisa menyebutkan evidence-nya gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah bisa menggunakan teknik STAR gitu ya. Itu hal ini mungkin teman-teman udah sering dengar gitu ya, teknik STAR gitu. Apa sih STAR itu ya? Situational, task, action, dan result gitu. Bagaimana teman-teman itu ketika menyampaikan, terutama ini ketika interview ya, ketika ditanyakan sebuah pengalaman ataupun track record-nya teman-teman kemarin, bisa menyebutkannya itu dengan lugas dan komprehensif. Case yang teman-teman hadapi seperti apa yang teman-teman lakukan, apa yang eh, teman-teman hasilkan itu kelihatan di situ. Kemudian yang selanjutnya adalah melakukan assessment atau validasi eksternal. Ini bisa dari assessment kompetensi, teman-teman bisa mendapatkannya dari sertifikasi gitu ya, penambahan-penambahan eh, assessment di luar sana itu sekarang sudah banyak sekali teman-teman dan bisa dilakukan. Dan yang terakhir adalah fokus pada problem bukan skill gitu. Apa yang bisa teman-teman berikan untuk memecahkan sebuah masalah di perusahaan atau company yang teman-teman tuju. Bukan hanya apa yang teman-teman bisa lakukan, tapi dari apa yang teman-teman bisa lakukan itu bisa membantu perusahaan atau organisasi untuk memecahkan masalahnya dan growth bersama. Gitu. Jadi yang terakhir adalah jangan cuma nunggu dilirik ya teman-teman. Bisa teman-teman melengkapi profil ya sekarang dengan data-data yang tervalidasi. Profil-profil di mana yang perlu dilengkapi banyak. Mulai dari CV-nya teman-teman harus update dan sesuaiin dengan role yang akan teman-teman tuju. Ketika teman-teman eh, ingin mendaftarnya di beberapa role ya, sesuaikan CV-nya dengan role yang akan teman-teman daftar gitu. Kemudian di LinkedIn-nya gitu itu bisa dilengkapin. Atau misalnya teman-teman di dunia kreatif itu ya bisa dilengkapin portofolionya. Atau misalnya brandingnya di sosial media ya sosial medianya diupdate. Nah, teman-teman bisa memberikan juga portofolio baik itu sosial media ataupun portofolio digital ketika nanti memang teman-teman memproses di rekrutmen atau bahkan enggak ketika proses rekrutmen pun teman-teman bisa menunjukkan portofolio-portofolio yang teman-teman miliki. Bisa di LinkedIn, bisa di sosmed gitu. Barangkali dari sosial media tersebut ada yang melirik nih portofolio teman-teman. Kenapa? Karena portofolio itu sangat-sangat penting teman-teman. Bagaimana teman-teman bisa menunjukkan gitu ya skill ataupun experience yang teman-teman miliki itu di khalayak umum gitu ya. Ini baik itu nanti ketika teman-teman proses rekrutmen ataupun sedang open opportunity aja gitu ya karena di luar sana di sosmed gitu ya atau apalagi di LinkedIn teman-teman bisa sharing banyak hal, teman-teman bisa tunjukkan kemampuan teman-teman tuh seperti apa sih yang dimiliki teman-teman, apa aja sih yang dikuasai teman-teman, ilmu-ilmu apa saja yang teman-teman tertarik di dalamnya itu bisa teman-teman sampaikan di sana karena kembali lagi kita nggak bisa pasif ya untuk saat ini, kita juga perlu untuk aktif di sosial media ataupun jemput bola gitu. Oke, dari aku mungkin sharingnya sedikit itu saja ya, Kak Fakih. Nanti kita sambung di pertanyaan-pertanyaan atau di diskusi ketika memang teman-teman ingin berdiskusi lebih lanjut. Oke, mantap. Baik, terima kasih banyak Kak Fatima atas sama parameternya. Sangat insightful juga ya teman-teman kalau tadi sama Kak Edo kita diberikan insight-insight yang membuka mata. Kalau istilahnya kalau buat saya menampar itu sih. Nah, kalau sama Kak Fatima tadi kita diberikan jalannya, guideline-nya gimana sih biar kita makin lancar di persiapan karir. Ini saya sedikit merekap, tadi Kak Karinado menyampaikan bahwasanya ada disrupsi AI dan kita harus pinter-pinter gimana sih beradaptasi dengan adanya disrupsi AI di job market, kita harus mempunyai keunggulan lebih dan tadi kita harus menjadi talent yang M-shaped gitu. Atau kalau di tempat kami ada istilahnya itu expert generalis. Bahwasanya teman-teman emang punya beberapa bidang yang teman-teman itu expert, namun teman-teman juga punya wawasan yang sangat luas di berbagai hal. Kemudian bahwasanya tadi teman-teman juga harus penting membangun personal branding agar teman-teman juga makin mudah dikenal orang lain, makin mudah juga untuk divalidasi lah oleh tim rekrutmen dalam mencari karir dan mencari peluang sebagainya. Dan tadi dari Kak Fatimah kita dijelaskan bahwasanya ketika teman-teman apply kerja ataupun mungkin teman-teman apply magang itu jangan sampai teman-teman cuma self claim gitu, cuman asal gedabus gitu.
Cuma asal ngomong punya kemampuan A, B, C, D, E, tapi buktinya apa? Kompetensinya apa? Nah, tadi dilengkapi dengan perlunya data gitu ya. Ada rumusnya tadi data, kemudian diketahui juga USP-nya teman-teman itu apa, unique selling point-nya, yang kemudian nanti teman-teman bisa jelaskan, bisa teman sampaikan ketika di proses rekrutmen maupun di CV-nya gitu. Oke, mungkin tanpa berlama-lama lagi teman-teman silakan apabila ada yang mau bertanya silakan bisa raise hand maupun bisa juga dikirimkan via chat ya apabila ada kendala mau on cam. Kalau mau on cam langsung mau ngobrol langsung sama narasumber-narasumber kita juga sangat terbuka. Silakan. Ada kan? Silakan. Ya, mungkin sebagai pemantik utama sambil nunggu teman-teman yang lain silakan teman-teman kalau ada yang mau nanya bisa raise hand atau kirim di chat. Saya ada sedikit pertanyaan tadi ya. Waduh, duluan Mbak Menda. Oke, mungkin Mbak Menda dulu boleh silakan Kak Menda. Oke, terima kasih Kak Fasya atas tadi kesempatannya. Sebelumnya mohon maaf belum bisa on cam karena kebetulan di rumah juga lagi hujan, jadi internetnya agak kurang stabil. Terima kasih ke Kak Edo dan Kak Fatima. Sebelumnya suara saya aman atau tidak ya Kak Fakih? Aman lancar terdengar jelas Kak. Oke, siap. Terima kasih Kak Fakih. Mungkin pertanyaannya akan lebih spesifik Kak Fatima atau Kak Edo mau menambahkan juga boleh. Tadi kalau tidak salah, Kak Fatima sudah menyampaikan kalau awal misal kita fresh graduate, coba aja banyak hal gitu. Mungkin ada banyak kebingungan begitu Kak Fatima ataupun Kak Edo terkait kita apa namanya mau memilih yang apa atau yang seperti apa begitu. Mungkin Kak Edo dan Kak Fatimah bisa ngasih tips and trick gitu Kak. Ini tuh tanda-tandanya loh kalau beberapa perusahaan atau lowongan kerja itu red flag gitu kalau bahasa dari kita supaya ketika kita mencoba banyak hal begitu Kak, itu tidak juga salah jalan begitu Kak. Karena memang sekarang kan memang kesempatannya sedang tidak banyak juga ya kalau menurut saya karena memang demand-nya terlalu banyak begitu. Jadi mungkin bisa ngasih ngasih tips and trick begitu beberapa ini kalau pekerjaan ini akan refleks loh kalau kamu ngelakuin hal itu. Mungkin gitu kurang lebih. Terima kasih Kak Fatimah, Kak Ede, dan Kak Fatih atas kesempatannya. Langsung saja, Kak Fatimah mungkin menjawab. Jadi Kak Edo bisa menambahkan juga. Oke, aku izin menjawab dulu ya untuk Kak Menda gitu ya. Bagaimana sih ketika kita bisa mengidentifikasi mana perusahaan yang red flag atau enggak gitu ya. Ya, sebagai fresh grade memang perlu gitu ya explore banyak hal karena sekarang pun perusahaan memandangnya enggak kamu dari jurusan mana, kamu dari kampus mana, tapi skill apa yang kamu punya gitu ya. Jadi untuk explore itu silahkan bisa dieksplor sejauh-jauhnya yang memang kamu minati dan skillmu ada di situ gitu. Terus gimana sih ngidentifikasi perusahaan itu red flag atau enggak gitu? Yang pertama adalah pastikan memang dari proses ketika teman-teman rekrutmen di awal pun sudah tidak eh, kacau gitu ya. Dalam artian jelas perusahaannya di mana, track recordnya di sosial media itu oke gitu ya. Tapi teman-teman juga perlu pastikan gitu ya, apakah eh, benar-benar yang ditampilkan di media itu benar-benar begitu kehidupannya atau enggak itu teman-teman bisa ceknya itu sebenarnya jauh lebih banyak gitu. Kalau teman-teman sudah masuknya ke tahap interview itu bisa saling diskusi sama HR-nya kan. Tapi ketika memang itu diskusi sama HR masih kelihatannya bagus pun teman-teman sebenarnya bisa cek juga dari profil-profil yang ada di perusahaan itu. Ketika teman-teman mau menilai dari culture perusahaannya ya. Itu yang pertama. Teman-teman bisa cek orang-orang yang ada di dalam perusahaannya itu seperti apa. Teman-teman bisa chat juga misalnya kenalan di LinkedIn atau di sosmed yang lainnya terus ditanyain bagaimana sih kehidupan di sananya karena kalau terkait culture kan sebenarnya red flag gak red flag itu balik lagi ke diri sendiri bisa bisa jadi yang menurutku red flag itu menurut Minda nggak red flag gitu atau sebaliknya itu kalau dari segi culture gitu kemudian yang kedua adalah ketika memang masih fresh grade gitu ya kalau dari aku sendiri yang pertama adalah bagaimana teman-teman bisa menemukan perusahaan yang bisa memberikan growth ke diri sendiri gitu ya. Skillnya bisa keasah lebih jauh lagi. Kemudian ya kalau dari segi salary ya mencukupi gitu ya. Enggak yang di bawah UMR juga, tapi juga kalau untuk awal nggak menutup kemungkinan untuk dapatnya yang pas gitu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana proses di dalam rekrutmennya itu terlihat gitu ya. Ketika yang di awal tadi aku bilangnya kacau karena dari segi identitasnya nggak kelihatan gitu, kelihatan atau enggak. Yang ketiga adalah selama proses rekrutmen itu kan kelihatan ya bagaimana teman-teman dihubungi prosesnya ketika memang nanti ada informasi update atau enggaknya diberikan atau enggak itu kan sebenarnya udah menunjukkan. Itu kalau dari aku.
Mungkin kalau dari Kak Edo bisa ditambahkan juga. Em, Kalau dari saya, mending kita lihat langsung dari forum aja. Pertama, teman-teman ada yang tahu e-commerce nggak? Tahu e-commerce nggak sih? Tahu, E-commerce tahu lah ya. jelas tuh. Tahu lah ya, Rame kamu itu saya ya. kucing itu ya. Nah, di e-commerce itu kan ada namanya Mursfit. Nah, di sini tuh para pegawai curhatan anonim, gibah-gibah, ya kan, tidak difilter kayak gitu. Nah, teman-teman bisa baca di sini, ya, mau itu dari berita di PHK, town hall-nya negatif, atau pesangon nggak dibayar, itu semua orang pada cerita di sini di Mursfit. Jadi teman-teman follow e-commerce, terus masuk ke bagian Mursfit-nya. Ini banyak curhatan pegawai anonim yang tidak difilter lah kayak gitu. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, teman-teman bisa pakai yang namanya FOMO.id ya. FOMO ID ini. FOMO, namanya FOMO. FOMO ID ini adalah forum di mana orang-orang cuma bisa mendaftar pakai email kantor atau pakai email mahasiswa. Nah, terus mereka tuh buka-bukaan di sini dari jumlah gaji, dari kultur, kayak gitu-gitu. Nah, jadi kalau teman-teman mau lihat apakah itu perusahaannya red flag atau enggak, ya teman-teman tinggal lihat aja dari sini nih, FOMO sama dari si e-commerce kayak gitu. Prosesnya simple kok, FOMO.id, terus ada Mursfit.com. Saya suka baca-baca di sini nih, perihal gaji lah, terus ada perusahaan ntar lagi mau layoff lah, kayak gitu-gitu. Ini gratis kok, teman-teman tinggal pakai. Jadi pada saat lamar-lamar kerja, tinggal lihat aja apakah pernah ada pegawai yang curhat di sini, terus curhatannya kayak gimana, masuk akal apa enggak, kayak gitu. Baru untuk ketahuan tuh perusahaan red flag atau enggak. Iya kayak gitu. Simple ya. Oke, gitu ya Kak Minda. Apakah sudah menjawab? Oke. Nah, itu selamat kepada teman-teman 62 orang di sini dikasih bocoran spesial dari Kaido. Itu dua platform itu yang memang biasanya teman-teman pekerja sering pakai juga tuh. Sering lah scroll-scroll di Moodfeed atau dia di FOMO.id itu asik seru sih dengerin curhatan teman-teman pekerja. Kocak-kocak sih. Ya. Oke, mungkin next ada yang mau bertanya lagi? Kalau enggak saya mau bertanya nih seperti diskusi. Tadi ini sambil nunggu teman-teman ya, kalau ada yang bertanya silakan teman-teman bisa chat ataupun bisa resen. Mungkin dari saya ada pemantik diskusi lah ya. Tadi dari Kak Edo tuh menyampaikan gue mah orang yang nggak loyal, orang yang nggak loyal gitu ya. Ada tawaran lebih bagus, gue pindah, pindah dan sebagainya. Nah mungkin ini juga jadi sebuah dilema buat teman-teman di job seeker itu kan. Sebenarnya apakah kok kita istilahnya kan kayak maaf ya kayak mungkin bajing loncat atau orang yang dia baru bentar, dah pindah lagi, baru beberapa bulan pindah bekerja dan sebagainya. Mungkin dari Kak Edo maupun dari Kak Fatima ya dari seorang SR kriteria atau indikasi seperti apa sih bahwasanya talent itu mereka emang nggak apa-apa untuk berpindah-pindah perusahaan, loncat-loncat. Kriteria itu seperti apa sampai dia memang layak atau istilahnya memang it's okay gitu mereka itu berpindah-pindah pekerjaan, berpindah-pindah perusahaan. Namun kan ada istilah juga, oh mungkin dia apakah dia nggak kompeten atau dia nggak bisa beradaptasi atau dia emang nggak bisa kerja itu kan banyak ya, keraguan-keraguan di situnya juga. Nah mungkin seperti apa sih yang emang talent itu baik atau dinilai oleh HR itu emang it's okay kalau bahwasanya dia berpindah-pindah perusahaan itu bukan hal yang red flag gitu. Mbak Fatimah dulu silakan. Oke, kalau dari aku dulu ya, karena eh, beberapa kali juga melihat CV-CV di kandidat ada yang memang loyal gitu ya, 2 tahun, 3 tahun, bahkan 5 tahun di satu perusahaan gitu. Ada beberapa yang seperti itu. Ada juga yang tipenya eh, loncat-loncat gitu ya, setahun loncat, setahun loncat, setahun loncat. Tapi ada juga yang di bawah setahun udah loncat-loncat gitu. Kalau dari aku sendiri gitu ya, pandangan sebagai recruiter gitu ya, loncat-loncat atau switch karir dari perusahaan satu ke perusahaan yang lain itu nggak apa-apa selama udah lebih dari setahun. Kenapa batasannya adalah setahun? Karena di setahun pertama itu adalah waktu adaptasi ya dari kandidat itu di sebuah perusahaan untuk menunjukkan skillnya, untuk menunjukkan apa yang bisa dimiliki itu dalam 1 tahun itu. Tapi kalau memang belum 1 tahun udah loncat-loncat, berarti perlu dipertanyakan apakah yang bermasalah ini adalah perusahaan sebelumnya atau kandidatnya. Biasanya itu yang jadi acuan diriku bersama tim gitu ya ketika nge-screening ataupun interview kandidat
loncat-loncat, pindah-pindah dari yang tadinya linear di pekerjaan atau role yang sama ataupun belok-belok itu nggak masalah. Tapi kalau di tempatku itu standarnya adalah lebih dari 1 tahun. Kalau yang sebelum itu berarti perlu digali lebih ulang. Apakah adaptasinya di sebuah perusahaan company itu oke atau enggak? Seperti itu. Oke, menarik. Ya, ada kriteриanya. Mungkin dari Kak Edo bisa menambahkan sebagai salah satu aktor utamanya yang pernah pengalaman. Nah, mungkin kita juga bisa Iya. belajar nih para job seeker gitu. Eh, saya tuh sangat tidak loyal ya, bahkan setahun juga nggak mau kalau bisa. Ini perhatiin deh, saya tuh sebenarnya nggak pernah jadi HRD loh teman-teman. Baru jadi HRD itu terakhir banget jam waktu saya kerja. Saya pertama kali kerja itu jadi konsultan nih. Itu pun sampingan sambil jadi research assistant, ya kan, buat PhD bos gue. Terus waktu udah kelar, gue jadi podcast. Terus gue jadi project manager nih. Jadi project manager, terus berubah lagi jadi product manager. Waktunya sama lah gitu. Di kantor saya bilang, Om, saya mau dong pindah posisi jadi product manager, kayak gitu. Terus pindah jadi career coach, tuh bayangin. Terus saya di Telkom tuh cuma 2 bulan nih. Saya kerja di Telkom cuma 2 bulan. Go to market. Nggak ada pernah saya kerja sebagai go to market. Nggak pernah saya kerja marketing, tiba-tiba jadi go to market. Terus baru yang terakhir banget itu kerja jadi digital learning manager, ya, di Hana Bank. Ini fungsi HC. Itu pun cuma perhatiin deh, cuma berapa bulan doang tuh, cuma 8 bulan. Kenapa? Karena pola pikir saya cuma sesimpel gini, kalaupun saya dipanggil jadi interview gitu ya, saya cuma sesimpel ini. Bapak atau Ibu, di kantor sekarang saya digaji 8 juta, tawaran Bapak 12 juta, berarti ada kenaikan 4 juta. Kenapa saya harus menolak tawaran itu, Pak? Bapak pun atau Ibu pun kalau diberikan gaji yang lebih tinggi, masa Ibu atau Bapak menolak? Kenapa begitu? Karena saya berani untuk ngomong, saya berani untuk menjawab, dan saya berani untuk mempertanyakan pada saat sesi interview dan sesi user. Walaupun waktu itu saya masih fresh grad, saya berani untuk ngomong kayak gitu. Saya cuma sesimpel itu aja. Loyalitas saya cuma ada di paycheck. Ya, kalau misalnya gaji saya naik, mau itu kerjaan yang berbeda, mau itu switch karir, mau itu karirnya di market industri yang jauh, saya nggak peduli, saya akan ambil. Yang penting gajinya naik dan naik dan naik dan naik. Makanya kalau dirata-ratain tuh saya banyak pindah sebentar ke sini, sebentar ke sana. Kenapa? Karena saya nggak terlalu peduli yang namanya loyalitas. Kalau ditanya kenapa lu nggak peduli sama loyalitas, karena saya loyalnya hanya kepada salary. Berarti kalau kamu dapat saya sebagai pegawai kamu, sebenarnya kamu dapat pegawai yang datang, kerja, pulang. Tidak mau drama, tidak mau ikut politik kantor, tidak mau apapun itu, saya cuma mau datang, kerja, pulang. Kamu mau kasih saya target 3 kali lipat, 4 kali lipat, akan saya coba. Tidak berarti bakal saya capai, karena kan nggak mungkin tercapai terus. Tapi akan saya coba. Jadi kalau kamu dapat pegawai kayak saya, dan kamu punya kebebasan untuk menantang sepuas-puasnya. Makanya waktu saya kerja di kantor-kantor ini, kerjaan saya itu berbeda banget dengan yang ada di job description. Misalnya ngadepin klien, cari dealing proyek, ya kan, ngembangin software, segala macam. Karena saya berani ditantang, saya malah tidak mau diberikan pekerjaan yang di belakang layar, dan saya hanya loyal di bagian gaji. Dan kenapa walaupun saya pindah-pindah pun bos-bos yang di kantor sebelumnya itu masih ngobrol sama saya, masih follow-followan Instagram. Kenapa? Karena pada saat saya resign, saya sesimpel ini aja. Bapak, Ibu, ada tawaran dari kantor baru, gajinya 15. Bapak, Ibu, mau nge-match apa enggak? Mau disamakan apa enggak? Kalau enggak, saya pindah nih. Kalau sama, saya stay. Sesimpel itu aja. We are here for the money. Bapak Ibu bikin bisnis juga untuk dapat duit. Saya juga mau dapat duit. Saya nggak mau ada apa namanya idealisme apalah segala macam. Enggak. Saya ada tagihan yang perlu saya bayar, ada uang yang perlu saya bayar. Saya datang buat dapat duit. Bapak Ibu bikin bisnis buat dapat duit. Mau saya apa enggak? Kalau nggak mau saya pindah cari kantor baru, atau karena udah ada offer nih dari kantor baru saya cabut. Kayak gitu. Jadi kalau teman-teman ada temperamen pegawai yang kayak saya, dan ada temperamen pegawai yang tentunya nggak kayak saya gitu ya. Tapi saya berani untuk ngomong, dan saya cuma peduli di salary. Makanya gaji saya kenaikannya cukup tinggi ya, signifikan malah. Dari yang awalnya cuma sekian, akhirnya di terakhir saya kerja sebagai pegawai itu
udah di angka lebih dari 200 juta gitu setahun. Lebih daripada itu. Saya nggak mau ngomong berapa, tapi lebih daripada itu. Dan itu cuma butuh waktu 3,5 tahun doang, karena saya pindah-pindah. Nggak terlalu peduli yang namanya loyalitas. Tapi mungkin juga karena saya di Jakarta ya. Di Jakarta itu HRD-nya, terus tim manajemennya segala macam juga orang-orangnya mercenary ya. Yang penting cari duit banyak, pulang kayak gitu. Kalau mungkin saya kerja di bukan kota-kota kayak Surabaya, Bali, atau Jakarta atau Singapura, mungkin tindakan saya, kebiasaan saya, pola pikir saya, kultur saya itu bakal mental kayak gitu. Jadi mungkin ada elemen kotanya juga. Namun kalau saya cuma peduli di sisi um, salary-nya aja. Pada saat hiring juga gitu. Saya malah lebih senang orang-orang yang udah pindah-pindah. Kenapa? Banyak pola pikir, banyak pengetahuan, sering ketemu masalah, sering ketemu gesekan. Jadi kalau dia dapat masalah baru di kantor, dia bisa menghadapi pekerjaan itu dengan pola pikir yang lebih kreatif daripada orang-orang linear. Saya nggak suka sama orang linear malah. Kenapa? Karena orang linear itu bukan punya pengalaman kerja 5 tahun. Enggak. Pengalaman kerjanya 1 tahun. Tapi diulang 5 kali. Dia nggak beda-beda gitu loh. Saya nggak suka malah kayak orang-orang kayak gitu. Saya maunya orang-orang yang banyak pengalaman keluar bla 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 balik dia bisa ngerjain sesuatu yang di luar eh, konvensional kayak gitu. Itu dari saya. Oke, thank you insight-nya dari Kak Fatim maupun dari Kak Edo. Ya, masing-masing ada stylenya ya. Ya, kalau saya yang nangkep sih ya bener, tapi perlu dicatat ya teman-teman, Kak Edo nih bisa gitu karena pasti tentunya punya kompetensi dan approved gitu lah. Kalau misalnya teman-teman udah nggak kompeten, kerjanya selama ini juga kurang gitu kan, malesan, gimana teman-teman mau pede pindah-pindah gitu kan. Ya, pasti juga teman-teman perlu memperhatikan juga selama kerja perform nggak. Kalau teman-teman memang perform dan ada tawaran yang lebih bagus ya saya ngelihatnya itu ya udah bisa aja gitu kan. Nah mungkin misalkan teman-teman ada pertanyaan lagi mungkin ini dari Kak Ismi ya, apakah ada background checking dan berpengaruh nggak lolos nggaknya gitu. Silakan mungkin dari Kak Fatim kalau Kak Edo bisa menjawab. Oke, kalau untuk perihal lolos enggaknya itu sebenarnya tidak 100% menjamin ya teman-teman. Jadi fungsinya background checking itu adalah untuk memastikan apakah profil kandidat yang sedang kita proses ini latar belakangnya seperti apa. Itu sebagai bahan penguat aja. Jadi nggak yang 100% akan menjamin lolos dan tidaknya. Seperti itu. Cuman fungsinya background checking selain itu adalah untuk menambahkan referensi-referensi ya, apakah orang ini di tempat sebelumnya oke enggak, atau misalnya ada justru misalnya penilaian-penilaian yang positif, karena banyak untuk background checking ini sebenarnya isinya nggak cuman hal-hal yang dikulik itu kelemahannya, tapi kelebihan-kelebihannya itu juga bisa. Jadi itu nggak 100% menjamin, tapi itu jadi nilai tambah gitu ketika memang punya referensi check yang oke. Membuka perspektif lain di user ataupun di tim HR. Sih, oke, oke. Mungkin dari Kak Edo mau menambah. Kalau kalau background checking itu nggak ada kecuali kalau teman-teman masuk di dunia keuangan ya, mau itu perbankan, mau itu eh, kayak Sendit gitu dan seterusnya. Pokoknya yang terkait dengan keuangan tuh ada namanya background checking dan itu ngarahnya ke sini teman-teman, ke Slick. Maksudnya apa? Maksudnya kamu ada kartu kredit, ini lancar nggak sih pembayarannya? Kamu ada pinjol nih, lancar nggak pembayarannya? Kamu ada KPR, lancar nggak pembayarannya? Jadi memang dilihat itu dari sisi keuangannya, seberapa resikonya kamu. Karena kalau kamu kerja di lembaga keuangan, misalnya itu banking, sekuritas, broker, fintech, payment gateway, seterusnya, asuransi, reasuransi, assurance, dan segala macam, semua lembaga keuangan memastikan pegawainya itu lancar di bagian keuangan pribadi. Kan nggak mungkin dong kamu sebagai bankir terus kamu punya tunggakan pinjol 10 juta nggak dibayar-bayar. Nggak mungkin dong kayak gitu. Jadi kalau masuk di dunia perbankan, keuangan ya seperti asuransi, reasuransi, fintech, banking, broker, sekuritas, asosiasi keuangan juga dan sejenisnya itu akan dicek bagian keuangan kamu. Kamu lancar apa enggak? Kartu kreditnya, pinjolnya. Ya, kalau misalnya lancar, maka boleh masuk ke tahap berikutnya. Nah, setelah tahap berikutnya, di bagian keuangan itu ada namanya medical check up. Jadi kamu harus check up dulu kesehatan kamu dan itu dibayar sama kantor.
Nah, biasanya kalau saya terakhir itu di Prodia gitu ya. Jadi dicek kalau udah lancar baru boleh masuk ke sesi user interview. Jadi secara keuangan itu sehat, secara fisik juga mumpuni. Kalau kedua itu udah oke, baru masuk ke sesi user interview. Jadi HRD, Slick, medical check up, baru user. Kalau keterima sama user berarti kamu dapat pekerjaan. Kalau nggak keterima sama user, minimal proses kamu medical check up, cek kesehatan dan lain-lain itu dibayar sama kantor. Kayak gitu. Itu untuk khusus untuk di bagian keuangan. Finance itu sangat-sangat ketat. Tapi kalau yang daripada itu uh, berbeda. Seperti kayak tadi Mbak Fatima bilang, cuma dicek cuma untuk oke apa enggak aja. Tapi kalau yang di finance memang dicek sampai sedalam itu ya. Ya, semoga menjawab ya, Ismi. Mungkin ada lagi yang mau bertanya, teman-teman silakan bisa raise hand ataupun bisa di chat langsung. Kalau enggak saya ada pemantik lagi nih sebenarnya. Ini terkait isu ya. Jadi persis banget tadi malam atau kemarin malam itu saya baca postingan dari Celius itu bahwasanya ada fakta menarik riset bahwasanya teman-teman yang magang itu justru malah statistikanya lebih susah mendapatkan pekerjaan atau malah rata-rata teman-teman yang belum magang itu kayak lebih cepat dapat pekerjaannya. Nah itu tapi jadi kayak aneh nih karena sebenarnya kalau saya yang lihat di lingkungan sekitar saya gitu ya mungkin trennya kan teman-teman mahasiswa itu pada nyari magang gitu ya. Bahkan mereka eh, ada yang memprioritaskan nyari magang dulu lebih penting daripada ngerjain skripsi gitu istilahnya. Nah mungkin silakan teman-teman mungkin dari Kak Fatima atau dari Kak Edo ada insight nggak sebenarnya penting nggak sih buat pengalaman magang itu kita cari sebagai mahasiswa ataupun buat mungkin teman-teman yang udah fresh graduate tapi ngerasa kurang bekal jadi mereka mau berkorban nggak apa-apa lah gue nyari magang dulu gitu. Padahal mungkin ada isu-isunya kan juga magang itu semacam kalau yang mungkin company-nya kurang baik ya magang itu jadi kayak eksploitasi gitu. Nah, mungkin ada insight nggak ini? Baiknya gimana nih kita sebagai mahasiswa fresh graduate itu masih perlu nggak sih nyari-nyari magang gitu? Oke, aku mungkin jamin duluan ya. Kalau magang gitu ya, berbicara terkait magang atau internship, sebenarnya sekarang banyak banget juga peluangnya gitu ya. Kita bisa milih teman-teman mau magang di sektor apa, mau yang berduit atau enggak gitu ya. Ada yang mau ada paid atau non paid, bahkan sekarang ada juga yang perusahaan-perusahaan yang tadi ya yang dibilang Kak Fakih eksploitasi dengan embel-embel menambah pengalaman kerja kalian loh gitu. Teman-teman bisa lebih selektif lagi gitu. Cuman penting nggak pentingnya sebenarnya itu kembali lagi teman-teman milih magangnya di mana gitu ya. Jangan sampai teman-teman magang diniatkan untuk menambah pengalaman tapi yang dikerjakan ya yang biasa-biasa aja atau administratif saja gitu ya. Misal nih magang dan nggak selinear dengan tujuan karir yang teman-teman harapkannya itu akan kurang dilirik juga gitu ya ketika nanti di pekerjaan full time-nya gitu. Tapi teman-teman bisa selektif. Pertama, ketika memang motivasi teman-teman magang itu adalah menambah uang saku juga ya cari yang paid internship gitu ya. Banyak kok sekarang gitu ya. Bahkan yang remote pun juga banyak gitu. Yang kedua adalah jangan sampai teman-teman magang ya hanya datang kerja ngerjain seadanya tapi cari relasi di magang itu gitu loh. Teman-teman kan ketika magang masuk di perusahaan ketemu banyak orang. Nah, itu teman-teman deketin gitu ya. Ajak ngobrol, ajak diskusi, raup ilmunya sebanyak-banyaknya gitu. Jadi jangan sampai magang masuk cuma dapat ya udah poin nilai gitu ya. Kadang kan carinya dengan alasan mau konversi SKS biar nggak ngambil matkul gitu. Nah, tapi jangan sampai itu aja motivasinya karena teman-teman juga perlu memperhatikan jangka panjangnya. Karena magang ini sangat penting untuk menambah pengalaman teman-teman di CV gitu. Guys, mungkin dari Kak Edo mau jump in ikutan. Iya, ini saya udah lihat yang research Celios lagi mempertanyakan gitu ya, kenapa bisa datanya seperti ini. Tapi poinnya kalau untuk yang magang, menurut saya magang itu malah harus untuk dilakukan. Kenapa begitu? Karena pada saat kita kerja, 30% dari kerjaan kita itu dokumen. Ya, dokumen apapun itu. Misalnya kamu product manager, kamu bikin product requirement doc. Kalau misalnya kamu project manager, kamu bikin Gantt chart, terus bikin PPT, presentasi segala macam. Jadi 20-30% dari kerjaan kamu itu adalah dokumen dan beneran kerja, teknis. 70% sampai 80% kerjaan kamu sebenarnya adalah berinteraksi sama manusia. Dan itu nggak terlatih kalau teman-teman cuma di kampus atau di lingkungan-lingkungan akademik.
Pada saat kita bekerja itu memang ada orang-orang yang sikut-sikutan, bakal ada orang yang menjatuhkan kita, bakal ada yang repot banget, ya kan? Ya, itu momen dimana kamu ngelatih berhadapan sama orang. Ya, pada saat kamu udah magang, kamu mengenal dunia kerja dan lebih tahu dunia kerja dan kamu lebih bisa mengambil keputusan pada saat menghadapi dinamika sesama manusia itu. Karena pekerjaan teknis itu 20-30%. Apalagi kalau kamu naik level ke manajer, ke senior manager, sampai-sampai ke level direktur, ketahuilah teman-teman, semakin mendekati level direktur, pekerjaan kamu itu sebenarnya semakin bentuknya salesman. Kamu tugasnya apa? Bawa revenue lah, jual saham lah, atau jual mimpi lah, jual janji, apa segala macem. Jadinya itu sebenarnya pekerjaan-pekerjaan sales kan. Kamu mencoba untuk menjual perusahaan kamu atau citra perusahaan kamu atau kompetensi perusahaan kamu. Jadi magang itu untuk mempersiapkan kamu menghadapi dengan dinamika sosial, terutama berhadapan sama manusia. Karena pekerjaan yang paling susah itu adalah ngadapin manusia, bukan ngadapin dokumen, percayalah, tapi ngadapin manusia. Makanya ada selalu kalimat satir ya yang bilang hard skill bisa kasih kamu kerjaan. Soft skill bisa kasih kamu promosi. Karena kalau kamu mau promosi di dunia korporat, ya kamu harus ngerti ngadepin orang. Kamu kadang harus ngejilat lah, harus ya mengenakan orang, menjaga klien, entertain manager, ya kan? Hal-hal seperti itu yang kamu dapatkan pertama kali di dunia magang. Jadi menurut saya lebih baik teman-teman magang. Kayak gitu. Oke, thank you Isnetnya. Ya, thank you Kak Fatima itu dari Kak Edo sukanya. Tapi ini udah mau tipis. Tapi tadi saya di Kak Fatima sempat nyinggung dikit terkait freelance gitu. Nah, mungkin ini saya mau lempar ke Kak Edo nih sebagai orang yang sekarang kerjaannya juga udah bebas dari corporate Fab ya. Jadi kayak pekerja lepas. Sebenarnya ada peluang nggak sih atau gimana sih kira-kira tren peluang untuk pekerjaan freelance atau yang teman-teman yang kerjanya itu tidak terlalu terikat ke organisasi, yang kerjanya bisa WFA, yang kemudian istilahnya ya bisa freelance, ikut agensi dan semacamnya. Jadi Kak Edo mungkin dari pengalamannya atau bahkan di komunitasnya ya, yang UFC itu bisa mungkin cerita dikit-dikit buat teman-teman bisa bisa lebih tergambar bahwasanya kerja itu nggak cuma di corporate loh, gitu. Iya. Jadi ya teman-teman, em, kalau kita ngeliatin dari peta geografisnya di Indonesia itu, Bali, Surabaya, Jogja, Jakarta, Bandung adalah kota-kota yang paling banyak remote worker. Remote worker itu apa? Orang-orang yang bekerja secara bebas tanpa perlu ke kantor, makanya remote kan. Kalau bahasanya dulu WFH, work from home atau WFA, work from anywhere. Nah, pekerjaan mereka itu sangat terkait dengan yang namanya teknologi, mau itu mereka software engineering, mau itu mereka content creator, ataupun digital marketer, ataupun strategi, ataupun produk. Pokoknya sangat-sangat terkait dengan teknologi. Seperti simpelnya gini deh, kamu kerja di perusahaan yang bikin aplikasi di Play Store atau di App Store. Nah, yang bikin aplikasinya itu kan software engineer. Dan ada yang ngedesain, berarti ada designer UI UX, berarti ada orang yang bikin strateginya juga, itu product manager. Nah, pekerjaan-pekerjaan seperti ini outputnya kan software ya, aplikasi. Nah, itu bisa kerja di mana aja. Terus pada saat aplikasinya udah rilis, kamu harus promosi dong, bikin promosi, bikin menarik. Nah, itu butuh siapa? Content creator, butuh digital marketer, campaign maker, gitu-gitu kan. Nah, sekarang kamu tinggal pilih kamu mau bekerja sebagai apa? Software engineer, product manager, atau designer, atau agensi, pokoknya marketing-marketing. Nah, untuk mendapatkan kemampuan itu, ya kamu harus belajar. Kamu harus ngerti kenapa aplikasi itu bisa rame yang pakai, kenapa video TikTok ini bisa viral, kenapa iklan ini bisa menghasilkan duit, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi kamu harus belajar. Nah, kadang belajarnya bisa seperti kamu datang ke Revoyu atau ke Purwadika, kamu beli bootcampnya yang 13 juta, 15 juta itu buat ngerti cepat dalam waktu 3 sampai 6 bulan terlatih gitu ya, terstruktur. Atau kamu bisa belajar sendiri, kamu belajar sendiri, terus kamu coba untuk menjual, dalam tanda kutip, menjual diri kamu. Kamu ngejual diri kamu di LinkedIn, di lingkungan. Dan model pekerjaannya seperti apa? Ada yang modelnya, kamu kerja di satu kantor, gaji 2 juta. Tapi kamu kerja di 5 kantor, berarti 2 kali 5, dapat 10 juta. Model seperti ini sangat banyak di Jogja. Kalau di Jogja itu ada komunitas namanya Work From Cafe, Work Friends Coffee. Itu orang-orang yang kerja sebagai agensi ya. Mereka kerja di beberapa kantor, gajinya 2 sampai 3 juta, tapi kantornya 3 lah, 4 lah, 5 lah, kayak gitu. Jadi bisa dapat gaji 9 sampai 15 juta. Itu model pertama.
Model kedua, ini model biasanya di Bali, Surabaya, sama Jakarta dan Bandung. Mereka kerja di satu kantor aja, tapi satu kantor itu gajinya bisa sampai 20 sampai 30 juta. Ya, rata-rata itu di angka 10 sampai 15. Nah, mereka kerja di satu kantor yang sama, mereka bisa kerja di mana aja kayak gitu ya. Dan mereka hanya punya satu majikan, itu kantornya aja. Nah, kamu tinggal pilih mau jalur yang mana. Dua-duanya oke-oke aja, dua-duanya juga bisa bikin kamu kerja di mana aja. Namun, resiko terbesarnya adalah hal-hal seperti misalnya asuransi, ya, asuransi swasta atau kayak BPJS dan segala macam, biasanya itu tidak mereka urus. Mereka akan bayar kamu lamsam. Misalnya, oke, gaji kamu 12 juta plus BPJS plus pajak PPh satu dan seterusnya, berarti gaji kotor kamu tuh 14,8 misalnya. Nah, 14,8 itu dikirim ke rekening kamu. Kamu yang urus sendiri pajaknya, BPJS-nya, asuransi segala macam. Perusahaan nggak mau tahu. Itu adalah model-model pekerjaan remote. Resiko kedua adalah karena pekerjaan remote, ya terkadang jam kerjanya itu bisa berbeda. Bukan karena bosnya, tapi karena teman kerjanya. Misalnya contoh nih, saya sebagai product manager, teman saya software engineer. Software engineer rata-rata kerja jam 7 malam gitu. Mereka baru encer otaknya. 7 malam tuh encer banget. Berarti saya yang bikin strategi produk aplikasinya harus ngobrol sama dia jam berapa? Jam 7 malam dong. Atau jam 8 malam baru dia bisa on gitu. Nah artinya jam kerja saya kebalik. Mungkin yang awalnya saya kerja jam 8 sampai jam 5 sore. Akhirnya saya mau nggak mau kerja jam 3 sore sampai jam 9 malam. Kenapa? Karena rekan kerja saya mulai kerjanya jam 7 sampai jam 2 pagi. Kita tidak boleh komplain, ya, karena kalau udah WFH atau remote working, kita harus berani mengikuti jadwal bersama gitu. Kalau ternyata jadwal bersamanya malam, ya udah kita ikut malam. Kalau ternyata jadwal bersamanya pagi subuh ke siang, ya udah kita ikut kayak gitu. Karena ada yang dikorbankan untuk bisa mendapatkan kerja di mana aja. Poinnya adalah teman-teman harus punya skill dan punya koneksi atau punya apa berani jual diri lah ke perusahaan-perusahaan teknologi. Skill yang kamu miliki apa? Misalnya, satu, kamu harus ngerti Meta Ads, kamu harus ngerti TikTok Ads, kamu harus ngerti namanya organic content, kamu harus ngerti namanya produk dokumen, bikin produk, bikin aplikasi itu ada strateginya teman-teman. Teman-teman harus belajar. Nama skillnya product management. Kamu harus ngerti cara bekerja sama dengan orang, itu namanya project management. Kamu harus ngerti bikin dokumentasi, namanya stakeholder management. Jadi hal-hal seperti itu harus kamu miliki, baru kamu bisa kerja di dunia remote working. Kalau tidak, sangat susah. Ya, sangat susah, karena remote working itu nggak ada yang ngawasin, ya udah kita kerja masing-masing aja. Kayak gitu, Mas. Oke, oke, thank you banget Kak Edo atas insight tambahannya. Oke, mungkin waktu sudah hampir mepet ya. Mungkin ada last kata terakhir mungkin dari Kak Edo sebagai perwakilan juga dari Karir Impian maupun dari proyek-proyek yang lainnya ataupun dari Kak Fatimah. Boleh mungkin ada pesan-pesan terakhir ataupun mau ada info menarik apa nih dari PT MBO ataupun dari Karir Impian, boleh banget bisa disampaikan sebelum saya tutup gitu nanti. Oke, kalau dari aku ya terakhir semangat buat teman-teman semua untuk fresh grad ini ataupun mahasiswa masa akhir untuk masuk dunia kerja. Silahkan ekspor sebanyak-banyaknya dinamika yang ada ya. Kalau teman-teman mau coba untuk magang silahkan karena itu sangat penting gitu ya. Kemudian kalau teman-teman sudah mulai untuk apply kerja silahkan dicoba experience-nya seperti apa. Teman-teman mau sesuaikan skillnya teman-teman dan background pendidikannya teman-teman silahkan karena sekarang market itu jarang sekali yang memang cari yang linear pendidikannya gitu ya kecuali mungkin sektor kesehatan ya itu akan cari yang linear gitu jadi silahkan jangan takut karena teman-teman lulusan dari jurusan apa nggak bisa ke role yang mana itu karena sekarang udah zamannya udah yang penting punya teman-teman punya skillnya gitu dan teman-teman yang belum mungkin merasa skillnya masih kurang masih ada kesempatan untuk eksplor berbagai macam skill ya
di luar sana udah banyak bootcamp, udah banyak ada yang berbayar, ada yang gratis, itu sangat banyak, silakan diekspor. Kemudian kalau untuk teman-teman kalau mau kepoin juga dinamikaku di konsultan manajemen, teman-teman bisa cek juga di IG-nya Live at MBO karena kita di sana juga sering ngadain acara-acara ya, sharing seperti ini ataupun insight-insight terkait dunia kerja khususnya di konsultan gitu ya. Dan teman-teman kita biasanya sering ngadain acara juga setiap bulannya dan di bulan depan kita akan ada acara juga. Cuman aku belum bawa posternya ke sini, jadi silakan nanti teman-teman bisa juga kepoin di Live at MBO atau nanti di sosial mediaku akan aku update juga. Thank you teman-teman. Oke, ini Kak Edo. Kalau dari saya, teman-teman tadi sesuai dengan kata Kak Fatima ya, yang baru lulus explore, yang udah di tengah-tengah dunia kerja berbanyak skill, dan yang paling utama adalah teman-teman harus buang yang namanya idealisme. Oh, jangan mentang-mentang kamu jurusan statistika terus kamu mau kerja di dunia asuransi aja itu. Enggak, terkadang tuh karir dan rezeki itu enggak di jalan yang linear. Kecuali kalau kamu tadi ya dokter, perawat, ya kan, fisika kuantum kayak gitu-gitu ya itu di dunia yang seperti itu. Tapi kalau kita yang di dunia yang korporat swasta, terkadang rezeki itu memang berbeda-beda. Ya apa ya? Kalau saya sendiri deh, saya sarjana psikologi tapi kerjanya loncat-loncat. Akhirnya bikin usaha sendiri. Ya mau nggak mau rezekinya kayak gitu, masa saya nolak rezeki, ya kan? Terus yang kedua, perbanyak skill, beneran deh perbanyak skill. Kamu ikut dah apa aja, mau itu My Skill, Revoyu, Purwadika, Dibimbing, Active Aid, Apiari, Bina, banyak, tokonya banyak, vendornya banyak lah, toko-toko les. Kalau kata bokap saya, les komputer banyak. Kamu pilih aja, terus dapatin koneksinya, ya kan, perbanyak ilmu-ilmunya, dan makin mengenal sama dunianya. Karena dunia, kalau teman-teman terutama yang mau remote working, dunia tech itu yang paling memungkinkan untuk remote working. Itu yang membuat kamu bisa kerja di mana aja, bisa bebas gitu ya, walaupun harus ada report. Tapi ya itu lebih bebas dan itu semua bisa dilakukan kalau kamu punya skill dan punya kemampuan, kompetensi. Kamu dapetin kemampuannya, kamu ceritakan kemampuan kamu di LinkedIn, kamu bikin portofolio kamu, supaya ada orang yang ngebaca dan ngelihat dan mudah-mudahan kamu bakal ngedapetin kesempatan. Itu yang saya lakukan. Saya kemana-mana ngebawa nama saya kemana-mana bawa PPT saya, bawa sosmed saya itu supaya orang mengenal saya. Saya jemput bola. Nggak apa-apa deh malu, nggak apa-apa deh. Yang penting itu bisa ngebuka rezeki. Jadi teman-teman harus berani, coba apa aja, perbanyak skill, dan lepasin idealisme masing-masing. Karena makanan itu nyata, biaya dan tagihan itu nyata, apalagi kalau kamu udah berkeluarga, tagihan itu nyata. Ya itu teman-teman. Oh, oke, thank you banget Kak Fatima dan Kak Edo. Mungkin saya sedikit ringkas ya. Jadi pemaparan pada hari ini materi tentang ijazah itu masih penting nggak sih tadi dari judulnya. Nah, saya sampaikan dari Kak Fatima sudah disampaikan ya tadi. Ijazah itu penting, tapi teman-teman juga nggak perlu memperhatikan juga bahwasanya di era yang sekarang ya adanya disrupsi AI dan sebagainya, teman-teman harus mencari pengalaman, menambah skill. Kalau tadi istilahnya Kak Edo tuh menjadi talent M shapes gitu ya. Bahwasanya modal ijazah aja udah nggak cukup itu. Teman-teman harus nyari pengalaman, mengembangin skill. Tokonya banyak, teman-teman bisa searching lah dari yang gratis, yang murah sampai yang mahal banget ada semuanya. Silakan dipilih, dipilih, dipilih yang cocok, yang sesuai, dikembangkan. Dan ini ada sedikit info dari kami. Dari jenjang ini sebagai salah satu platform yang berfokus pada pengembangan talenta, kami ada salah satu fiturnya itu untuk asesmen psikologi buat teman-teman membantu memahami sebenarnya teman-teman itu potensinya di mana. Nah, mungkin kalau yang teman-teman waktu ngisi presensi ataupun kemarin register sudah ada sebenarnya sedikit, kita ada free assessment namanya JPF atau Jenjang Personality Factor. Hasilnya akan seperti ini, teman-teman. Yang belum mengerjakan, sila dikerjain. Ini akan seru banget, teman-teman bisa tahu sebenarnya teman-teman itu kekuatannya apa, tantangannya apa. Kalau istilahnya di tempat kita ada hewan-hewannya gitu. Nah, misalnya di saya punya 3 hewan nih. Ada sapi, si stabilizer, ada burung hantu, si strategis, dan ada si apa nih harimau ya atau kucing nih sebagai independent thinker dan saya sebagai the guardian share gitu istilahnya. Nah, apa sih kekuatan saya? Nah, nanti kelihatan juga di sini kekuatannya saya apa, tantangannya apa, dan ada deskripsi lebih lanjutnya juga setiap aspek. Nah, karena harapannya dari kami melalui assessment ini teman-teman bisa sedikit terbantu
terkait potensinya teman-teman tuh di mana, karakternya kemana, kekuatannya apa, dan itu harapannya bisa membantu teman-teman ketika nanti mencari pekerjaan atau tadi sesimpel mau mengembangin skill tuh tahulah skill apa yang mau dikembangin, mau kemana membangun karirnya dan sebagainya. Dan nanti teman-teman bisa cek emailnya. Kita udah ngirim juga email invitation untuk assessmentnya. Akan valid sampai besok minggu. Jadi harapannya teman-teman bisa dikerjakan. Bentar aja kok, itu cuma mungkin 10 menit sampai 15 menit. Simpel aja. Dan itu hasilnya bisa diunduh juga. Apabila yang belum ngerjain bisa cek lagi di emailnya. Kalau ada yang emailnya kendala, belum dapat email, bisa dihubungi admin kita di grup ya. Kita ada grup juga community. Teman-teman bisa aktif di situ juga. Bisa chat adminnya juga kalau ada kendala. Plus di grup itu harapannya teman-teman juga bisa saling berbagi ya. Misalnya ada yang punya insight menarik nih tentang lowongan kerja atau tentang kelas pengembangan karir dan sebagainya. Teman-teman bisa feel free to share di situ. Karena itu grup buat kita bersama, berkembang bersama. Jangan sampai miminya yang ngomong sendirian gitu. Nah, silakan teman-teman bisa feel free aja. Walaupun mau curhat, mau nanya-nanya, ngepo-ngepoin, silakan. Kita dari tim Jenjang juga ada tim psikologinya, ada tim HR yang praktisi juga. Barangkali nanti teman-teman apabila butuh bimbingan, kita bisa membantu juga. Mungkin demikian dari kami. Sebelum kita akhiri, mungkin kita bisa foto bareng dulu teman-teman. Silakan mungkin yang belum on cam bisa on cam, kita dokumentasi bareng-bareng karena sudah hampir 2 jam nih kita ngobrol-ngobrol, dapat ilmu yang sangat daging ya, dari mulai ditampar dulu oleh Kak Edo terkait disrupsi di job market, kemudian diarahkan oleh Kak Fatimah how to manage our potential gitu kan, dan mengembangkan karir ya. Mumpung kita masih semua di sini ya, kita mungkin kita dokumentasi terlebih dahulu gitu. Ya, nanti eh, Mas operator bisa nanti dibantu ya untuk dokumentasinya. Oke, ya tunggu ya. Yang belum join grupnya bisa chat saya di tim adminnya gitu. Kak, saya belum join grupnya. Nah, nanti kita invite lagi karena man-iman gitu kalau teman-teman nggak join grupnya. Karena di situ nanti kita juga bakal sering share insight-insight menarik, tips and trick, mungkin dari mulai cara dapetin kerjaan, cara bikin CV, ataupun pengembangan diri, soft skill dan sebagainya, kita akan share semuanya di situ. Nah, harapannya kita bisa berkembang bareng gitu loh. Oke, apakah udah semuanya ya? Udah kali ya? Oke, mungkin gaya biasa dulu, formal atau gaya senyum happy, semangat gitu kan. Boleh? Ya, pertama kita senyum happy dulu. Mas operator boleh? 1, 2, 3. Oke. Next, gaya yang mungkin lebih style kece-nya teman-teman, lebih seru, semangat. Silakan. Oke. Thank you banget teman-teman atas partisipasinya, dan terima kasih kembali kepada Mas Mbak narasumber dari Kak Edo sudah menyempatkan waktunya dan memberikan insight menarik buat kita semua. Daging banget. Dan dari Kak Fatima juga memberikan arahan yang sangat jelas buat kita semuanya. Saya mungkin menutup kata-kata hari ini dengan sedikit motivasi bersama buat teman-teman semuanya. Kembali lagi, jangan patah semangat, walaupun teman-teman itu mungkin masih mahasiswa baru, maupun mahasiswa udah akhir, maupun teman-teman yang udah lulus tapi kok belum dapat kerjaan, ataupun yang udah kerja tapi pengen ganti pekerjaan, semuanya tetap semangat. Semua itu ada jalannya, dan kembali lagi tadi kata Kak itu, jangan puas dengan satu kemampuan, harus nyari kemampuan yang lain, harus perbanyak diri, perbanyak skill ya, kemampuan diri biar makin melejit lah di dunia sekarang ini. Karena mau nggak mau kalau teman-teman tuh cuma jadi kandidat yang biasa, ya AI pun bisa menggantikan teman kapan saja gitu. Mungkin cukup sekian dari kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila dalam saya membawakan acara ada salah kurangnya gitu. Dan semoga kedepannya kita bisa ketemu lagi. Next, ada webinar lagi kita di Jenjang. Ada webinar karir Aslarto itu setiap pekan, insya Allah setiap Jumat. Next, kita akan infokan juga, kita akan kolaborasi sama mana lagi. Teman-teman bisa pantau di grup kita ataupun di Instagram kita di jenjang_com. Mungkin demikian saya tutup. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat sore semuanya, teman-teman. Thank you.